Bayangkan, di sebuah gedung pernikahan yang megah, lampu kristal berkilau dan tamu-tamu tertawa, ada seorang wanita yang duduk di deretan depan dengan gamis sederhana. Ia bukan pengantin, tapi istri pertama yang diminta tersenyum saat suaminya menikah lagi dengan perempuan yang dibawa masuk oleh mertuanya sendiri. Di pangkuannya, seorang bocah kecil bernama Kenan memeluk erat, belum mengerti kenapa ayahnya duduk di pelaminan dengan wanita lain. Ketika pembawa acara memanggil Kenan ke depan dan menyerahkan mikrofon, semua mengira ia akan mengucap selamat. Ternyata, kalimat polos yang keluar dari mulut kecil itu justru membuat musik berhenti. Seisi gedung terdiam, dan semua rahasia yang disembunyikan keluarga selama ini terbongkar dalam sekejap. Sahabatku semua, sebelum kita mulai cerita hari ini, silakan tuliskan di kolom komentar. Kalian menonton dari kota mana? Semoga setiap yang menekan tombol subscribe di channel ini, Allah mudahkan langkahnya, lapangkan rezekinya, sehatkan tubuhnya, dan kabulkan segala hajat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, matahari baru naik setengah lingkaran ketika Larasati membuka jendela kamar mungilnya. Udara dingin masuk bersama aroma tumisan bawang dari dapur bawah. Suara peralatan masak beradu pelan, bercampur dengan suara televisi tua di ruang tengah yang selalu menyala sejak subuh. Rumah 2 lantai itu milik mertua, tapi jejak Larasati di dalamnya hanya berupa selimut di kamar kecil, beberapa baju di lemari, dan foto pernikahan yang diletakkan miring di rak sudut. Ia menatap sebentar foto itu. Ia di sana mengenakan gaun krem sederhana, berdiri di samping Baskara yang tersenyum lebar dengan jas pinjaman. Di belakang mereka, Bu Ratnani dan Pak Suyatna berdiri bangga, dikelilingi sanak saudara. Saat itu, Larasati merasa seperti anak yatim piatu yang akhirnya menemukan rumah baru. Berarti mulai hari ini, kamu tidak sendirian lagi, Laras, kata Baskara seusai akad, menggenggam tangan istrinya erat. Larasati memegang sisi figura, mengusap debu tipis yang menempel. Ternyata janji juga bisa berubah bentuk. Gumamnya pelan, Bu, suara kecil memanggil dari ranjang. Kenan, putranya yang baru 5 tahun, menggeliat sambil mengucek mata. Rambutnya berantakan, kaos tidurnya agak tersingkap. Larasati berbalik, senyumnya muncul otomatis. Ya, sayang, bangun dulu. Kita salat subuh. Habis itu sarapan. Kenan duduk sambil menguap lebar. Ayah sudah berangkat? Belum, insya Allah masih di rumah, jawab Larasati. Ayo, buru. Jangan sampai ketinggalan jamaah. Mereka turun ke lantai bawah. Di ruang tengah, Pak Suyatna duduk dengan peci hitam dan sarung, memegang tasbih. Televisi menayangkan berita pagi dengan volume sedang. Di dapur, Bu Ratnani mengaduk panci sambil mengenakan daster bunga-bunga dan celemek plastik. Baskara baru saja keluar dari kamar mandi, rambutnya masih basah, kemeja kerjanya menggantung di lengannya. Ia menyambut anaknya dengan senyum cepat. Kenan, sini peluk ayah, katanya. Kenan berlari kecil, memeluk pinggang Baskara. Ayah, hari ini pulang cepat tidak? Tanyanya dengan wajah penuh harap. Baskara mengelus kepala anaknya. Ayah usahakan. Ya, tapi kalau lembur lagi, kamu jangan marah. Ayah kerja buat kalian. Kalimat itu terdengar wajar. Namun bagi Larasati, kata lembur beberapa bulan belakangan bukan lagi sekadar tanda kesibukan, tapi pintu menuju 1000 kemungkinan lain yang sulit ia usir dari pikiran. Laras, teh manisnya mana? Suara Bu Ratnani memotong lamunannya dari dapur. Iya, Bu, sebentar, jawab Larasati buru-buru. Ia masuk ke dapur, mengambil gelas dan menuangkan teh dari teko. Aromanya wangi, tapi cara Bu Ratnani menatapnya membuat Larasati merasa seperti sedang diuji di kompetisi memasak. Gula kamu kebanyakan, komentar Bu Ratnani setelah menyesap. Ayah kamu itu tidak boleh manis-manis. Kamu tidak peka soal kesehatan orang tua. Ya. Maaf, Bu. Saya kurangi besok, jawab Larasati pelan. Dari dulu bawaannya maaf mulu. Gumam Bu Ratnani. Perempuan yang benar itu sebelum diminta sudah tahu apa yang harus dilakukan. Larasati menahan diri. Ia ingin berkata bahwa setiap pagi ia bangun lebih dulu dari semua orang, menanak nasi, menyapu teras, memandikan Kenan, menyiapkan baju Baskara, tapi kata-kata itu hanya berputar di lidah lalu kembali turun ke dada. Ia memilih diam.
Mereka sarapan di meja makan. Baskara duduk di satu sisi bersama Kenan, sementara Bu Ratnani dan Pak Suyatna di sisi lainnya. Larasati duduk paling pinggir, dekat dapur, sehingga mudah bolak-balik menambah lauk atau mengambilkan air. "Laras, jangan lupa hari ini kamu bersihkan kamar tamu, ya?" kata Pak Suyatna tanpa menoleh. Kata ibu, "Ada tamu yang akan menginap beberapa hari." "Tamu siapa, ya?" tanya Baskara. "Keponakan jauh ibu," sahut Bu Ratnani. "Anak yatim. Namanya Nindara. Kasihan, katanya di rumah pamannya sekarang kurang diperhatikan. Ibu panggil saja ke sini biar ada yang bantu-bantu juga." "Nindara?" Baskara mengulang. "Oh, yang pernah ibu tunjukkan fotonya." Bu Ratnani mengangguk dengan wajah berbinar. "Iya, itu yang cantik, luwes. Kamu lihat nanti. Anak itu sopan, pinter juga. Cocok di lingkungan kita." Larasati menunduk, pura-pura sibuk menyuapi Kenan. Ada sesuatu di nada suara mertuanya yang membuat tengkuknya dingin. Cara Bu Ratnani memuji, cantik dan luwes, terasa berlebihan, seolah sedang menjajakan sesuatu. "Insya Allah saya bersihkan kamarnya, Bu," katanya lirih. "Sekalian kamu yang cuci spray dan sarung bantalnya," tambah Bu Ratnani. "Jangan sampai tamu bilang rumah kita kotor. Malu? Orang kampung sudah tahu kamu tinggal di sini. Nanti mereka bilang, 'Lah, menantunya di rumah saja, tapi tidak bisa urus rumah.'" "Siap, Bu." Larasati mengangguk, menelan komentar itu bersama sesuap nasi. Baskara melirik istrinya sebentar, lalu menoleh kembali ke ponsel. Jarinya aktif mengetik pesan entah pada siapa. Ia tampak tidak benar-benar mendengar komentar ibunya barusan. Selesai sarapan, Baskara bersiap pergi kerja. Ia meraih tas, mengenakan sepatu, lalu berdiri di pintu. "Laras, jangan lupa cek tagihan listrik, ya," katanya. "Kemarin petugas titip kertas di meja TV. Aku transfer uangnya nanti malam kalau tidak lembur." "Iya, Len," jawab Larasati. "Hati-hati di jalan." Baskara mendekat, mencium kening Kenan, lalu kening Larasati sekilas. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab mereka hampir bersamaan. Pintu tertutup. Suara mesin motor memudar. Larasati berdiri sejenak di ambang pintu, menatap halaman kecil dan jalan sempit tempat anak-anak tetangga berlarian mengejar bola plastik. "Bu," Kenan menarik ujung gamisnya. "Nanti kalau Tante Nindara datang, Rafka harus panggil apa?" "Kenan?" Larasati mengoreksi lembut nama panggilan. "Kamu panggil kakak saja. Kak Nindara." "Dia tinggal di sini juga?" tanya Kenan lagi. "Iya, sementara," jawab Larasati. "Kita harus jadi tuan rumah yang baik." Kenan mengangguk, meski belum mengerti kenapa rumah yang disebut rumah sendiri oleh ayah dan ibunya selalu disebut rumah ayah dan ibu oleh kakek dan neneknya. Siang hari, setelah semua pekerjaan rumah selesai, Larasati duduk sebentar di bangku kecil dekat jendela, membuka ponsel jadulnya. Sinyal pas-pasan, tapi cukup untuk membuka pesan singkat dari temannya, Yulinda, yang tinggal di kampung sebelah. "Laras, gimana kabar? Lama tidak main ke sini." Larasati mengetik pelan. "Alhamdulillah, baik. Di rumah saja. Kamu gimana?" Balasan datang cepat. "Masih sama, sibuk warung. Kangen curhat sama kamu. Kalau ada apa-apa, jangan dipendam sendiri ya." Larasati tersenyum hambar. Ada banyak hal yang ingin ia tulis, tentang gelas teh yang kebanyakan gula, tentang baju yang dianggap tidak rapi, tentang keputusan besar yang selalu diambil tanpa menanyanya. Tapi ibu pernah berpesan, masalah rumah tangga jangan keluar rumah. Ia akhirnya membalas singkat. "Nanti kalau sempat, aku main. Doakan saja semuanya baik." Setelah itu ia menutup ponsel, menaruhnya di meja, dan berdiri. Kamar tamu belum ia sentuh. Ia mengambil sapu, kain pel, dan setumpuk spray bersih yang baru selesai dijemur. Kamar tamu berada di ujung lorong lantai atas, berseberangan dengan kamarnya. Selama ini, kamar itu hanya dipakai setahun sekali ketika sanak saudara jauh datang. Kini, kamar tersebut akan menjadi tempat tidur seseorang yang baru saja disebut anak emas oleh mertua. Saat mengganti spray, Larasati menatap kosong dinding kamar yang masih putih bersih.
Ia membayangkan sosok perempuan yang akan tidur di ranjang ini. Apakah benar yatim? Apakah benar tidak punya tempat lain? Atau ada kisah lain yang belum ia tahu? Pertanyaan itu mengendap, bercampur dengan kecemasan samar yang belum jelas bentuknya. Ia mengguncang bantal, merapikan selimut, lalu membuka jendela kamar tamu lebar-lebar agar udara masuk. Ketika sore menjelang dan matahari mulai melunak, suara motor berhenti di depan rumah. Disusul dengan tawa Bu Ratnani dan suara perempuan muda yang belum pernah Larasati dengar sebelumnya. "Laras, turun sebentar," panggil Bu Ratnani dari bawah. Kenan yang sedang bermain mobil-mobilan menoleh ke ibunya. "Itu Tante Nindara ya, Bu?" "Mungkin," jawab Larasati, menelan ludah. "Ayo, kita sambut." Ia menggandeng tangan Kenan, menuruni tangga dengan hati yang entah kenapa berdegup lebih kencang dari biasanya. Di ruang tamu, Bu Ratnani berdiri di samping seorang gadis muda. Gadis itu mengenakan gamis pastel, kerudung krem, dan senyum yang manis, seperti senyum di poster iklan. "Laras, ini yang ibu cerita kemarin," kata Bu Ratnani bangga. "Ini Nindara. Mulai hari ini tinggal di sini, seperti anak sendiri." Nindara menunduk sopan. "Assalamualaikum, Kak," ucapnya. "Maaf merepotkan. Saya titip hidup di sini." "Waalaikumsalam," jawab Larasati, mencoba mengembalikan senyum. "Selamat datang. Rumah ini, rumah kita bersama." Kalimat itu terasa aneh begitu keluar. Di belakang kata, "kita bersama," ada suara lain yang berbisik, "dan kamu, Laras, tetap dianggap hanya numpang." Namun ia menahan semua, menyimpannya dalam sebuah ruang kecil di dadanya yang semakin lama semakin penuh. Ia belum tahu, suatu saat nanti, ruang itu akan jebol bukan oleh teriakannya, tapi oleh suara kecil anaknya sendiri. Sore itu, cahaya matahari menembus tirai tipis di ruang tamu, membuat partikel debu tampak melayang pelan di udara. Larasati berdiri kaku di dekat tangga, sementara Kenan bersembunyi setengah di balik gamis ibunya, mengintip ke arah tamu baru yang duduk di sofa. Nindara duduk dengan punggung tegak, kedua tangannya bertaut di pangkuan. Wajahnya oval, kulitnya bersih, dan senyumnya seperti tidak pernah kehabisan tenaga. Di sampingnya, sebuah koper sedang menunggu untuk dibawa ke kamar tamu yang tadi siang Larasati rapikan. "Coba kamu ngobrol sama Nindara, Laras," ucap Bu Ratnani, suaranya terdengar seperti perintah yang dibungkus ajakan. "Biar tidak kaku. Dia ini sekarang seperti adikmu sendiri." Larasati menelan ludah. "Iya, Bu." Ia melangkah mendekat, masih menggandeng Kenan. "Mau minum apa, Nin?" tanyanya lembut. "Teh hangat atau air putih?" "Teh hangat saja, Kak," jawab Nindara, tersenyum. "Tadi di jalan agak macet, kepala sedikit pusing." "Baik," sahut Larasati, lalu ke dapur menyiapkan minuman. Di belakangnya, ia bisa mendengar Bu Ratnani dan Nindara bercakap-cakap. "Kamu betah ya di sini nanti, Nin?" Suara Bu Ratnani terdengar ramah. "Anggap saja rumah sendiri. Ada Laras juga, dia rajin, nanti kalian bisa saling bantu." "Insya Allah, Tante," jawab Nindara. "Saya berterima kasih sekali sudah diizinkan tinggal. Di rumah paman saya, rasanya seperti mengganggu. Di sini, saya merasa lebih tenang." Larasati menuang teh ke gelas, mengaduk pelan. Kalimat itu menempel di benaknya. "Di sini saya merasa lebih tenang." Ia tidak iri, hanya tercenung. Rumah ini yang sering membuatnya sendiri sulit bernapas, ternyata bisa jadi tempat tenang bagi orang lain. Saat ia kembali membawa teh, Nindara menoleh dan tersenyum lagi. "Terima kasih, Kak," katanya sambil menerima gelas. "Dari tadi saya sering dengar Tante Ratna cerita tentang Kak Laras dan Kenan." Larasati duduk di ujung sofa, menjaga jarak sopan. "Apa yang ibu ceritakan?" tanyanya, berusaha santai. "Katanya Kak Laras ini orangnya halus, tidak banyak bicara," jawab Nindara. "Dan Kenan anak yang penurut. Saya senang bisa satu rumah dengan kalian." Larasati mengangguk pelan. Ia tidak tahu harus senang atau cemas dengan cara dirinya diceritakan. Halus, tidak banyak bicara, kadang terdengar seperti pujian, kadang seperti tanda bahwa suaranya memang jarang dianggap penting. "Kenan," katanya, menoleh ke anaknya, "ini Kak Nindara." "Bilang apa?"
Kenan menatap tamu baru itu, lalu mengangkat tangan kecilnya. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam, sahut Nindara, matanya langsung berbinar. Wah, kamu ganteng sekali. Boleh kakak panggil Rafka? Kenan, Larasati mengoreksi halus, tertawa kecil. Nama panggilannya Kenan, Nin. Oh iya, maaf, Kenan. Nindara ikut tertawa. Kebiasaan teman-teman saya memanggil anak kecil dengan sebutan macam-macam. Biar akrab. Kenan hanya mengangguk, lalu kembali bersembunyi di samping ibunya. Di balik sikap pemalunya, ia sedang menimbang orang asing yang tiba-tiba muncul di rumah. Menjelang maghrib, Baskara pulang. Suara motornya terdengar dari halaman, disusul suara gerbang yang didorong. Larasati yang sedang menyiapkan piring di meja makan menoleh ke arah pintu. Laras, itu ayah datang, kata Bu Ratnani yang sejak tadi duduk menemani Nindara. Biar dia kaget sedikit lihat tamu barunya. Pintu terbuka. Baskara masuk dengan wajah lelah, kemeja sedikit kusut. Ia menaruh tas di meja kecil dekat pintu, lalu hendak menuju kamar untuk ganti baju. Langkahnya terhenti ketika melihat sosok perempuan yang tidak dikenalnya duduk di ruang tamu. Assalamualaikum, ucap Baskara. Waalaikumsalam, jawab semua hampir bersamaan. Bu Ratnani berdiri, senyumnya mengembang. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu, katanya. Nin, ini Om Baskara, anak bungsu tante. Suami Laras, ayah Kenan. Nindara berdiri cepat, menunduk sopan. Assalamualaikum, Om, ujarnya. Baskara mengangguk, tersenyum ramah. Waalaikumsalam. Jadi ini Nindara yang ibu ceritakan terus. Ia menatap sekilas, cukup lama untuk menegaskan bahwa ia terkesan, lalu cepat-cepat mengalihkan pandangannya. Selamat datang. Anggap saja rumah sendiri. Terima kasih, Om, jawab Nindara. Larasati memperhatikan interaksi itu dari dapur. Tidak ada yang berlebihan, namun juga tidak sesederhana yang ingin ia percayai. Cara Baskara tersenyum, cara Bu Ratnani memandang, semuanya ia simpan di sudut kecil ingatannya. Saat makan malam, mereka duduk berlima di meja. Nindara duduk di antara Bu Ratnani dan Larasati. Baskara di seberang, tepat di hadapan Nindara. Kenan di samping ibunya. Laras, kamu duduk saja, tidak apa-apa, kata Bu Ratnani ketika melihat menantunya berkali-kali berdiri mengambil lauk. Biar Nindara bantu. Dia juga harus belajar urus rumah. Tidak maunya cuma duduk manis saja. Biar saya saja yang ambilkan, Tante, ujar Nindara sigap. Kak Laras kan sudah capek dari tadi. Di atas meja, sendok dan piring saling beradu. Nindara beberapa kali menimpali obrolan Pak Suyatna tentang berita di TV dengan komentar ringan, membuat semua tertawa. Baskara tampak nyaman bercakap-cakap, sesekali menatap ke arah Nindara ketika bercerita. Anak zaman sekarang memang harus punya pandangan luas, komentar Pak Suyatna. Kamu cocok sekali kalau kerja di bagian kehumasan atau apa itu. Nindara tertawa. Dulu saya sempat kerja di toko busana, Pak. Sering ngobrol dengan pelanggan. Mungkin kebiasaan itu yang terbawa. Laras beda, ya? Sela Bu Ratnani, mengunyah pelan. Dia itu kalau ada tamu, jawabnya seperlunya. Bicaranya pelan, sampai tamu kadang tidak dengar. Makanya kalau ada acara kampung, ibu lebih sering ajak tetangga yang lain buat bantu menyambut tamu. Komentar itu dikeluarkan begitu saja, seolah candaan. Tapi Larasati merasakan sesuatu di dalam dadanya mengencang. Maaf, Bu, katanya pelan. Saya akan belajar bicara lebih jelas. Nah, itu bagus, sahut Bu Ratnani. Belajar sama Nindara, biar lebih luwes. Baskara menatap istrinya sekilas, lalu menunduk. Tidak ada pembelaan, tidak ada kalimat kecil yang bisa menenangkan. Mungkin ia menganggap semua itu hal sepele, bagian dari dinamika keluarga biasa. Mungkin ia lupa, sepele bagi satu orang bisa jadi luka yang mengendap bagi orang lain. Malam itu, setelah semua membereskan piring dan dapur, Larasati mengantar Nindara ke kamar tamu. Ini kamar kamu, Nin, ucapnya. Kalau butuh apa-apa, bilang saja. Kamar itu kini terlihat hangat. Spray bersih, tirai baru, dan rak kecil kosong menunggu diisi barang milik Nindara. Gadis itu menaruh kopernya di sudut,
lalu duduk di tepi ranjang. "Terima kasih, Kak," katanya. "Maaf kalau kehadiran saya menambah pekerjaan Kakak." "Tidak apa-apa," jawab Larasati. "Kalau ada tambahan tangan di rumah, justru meringankan." Nindara tersenyum lirih. "Tadi Tante Ratna cerita, Kak Laras ini yatim juga." Larasati mengangguk. "Ibu dan ayah saya meninggal waktu saya baru lulus sekolah. Hidup saya banyak ditolong orang lain. Mungkin itu sebabnya saya berusaha tidak menyusahkan siapapun." "Mungkin karena itu kita bisa cocok," ujar Nindara. "Saya juga tumbuh dengan rasa numpang di rumah orang. Di rumah paman, di rumah saudara. Di sini, saya merasa punya kesempatan mulai baru. Semoga Kak Laras tidak keberatan." Kalimat itu menempel di kepala Larasati. Rasa numpang. Ia sering merasa itu, tapi jarang berani mengucapkannya. Mendengar Nindara mengatakannya justru membuatnya ragu. Di rumah yang sama, dua perempuan merasa numpang, sementara mereka sama-sama menjadi tulang punggung pekerjaan rumah. "Kalau kita sama-sama merasa numpang," gumam Larasati pelan, "berarti rumah ini milik siapa sebenarnya?" "Miliki Allah," jawab Nindara cepat, tertawa kecil. "Tante Ratna sama Pak Sui hanya titipan. Itu yang sering saya dengar di pengajian." Larasati ikut tersenyum, meski hatinya tetap berat. "Istirahat, ya, Nin. Besok kita mulai rutinitas baru." "Siap, Kak," sahut Nindara. Saat Larasati menutup pintu kamar tamu, ia berhenti sebentar di lorong. Di sebelah kiri, kamar yang sekarang dihuni Nindara. Di sebelah kanan, kamar kecilnya bersama Kenan. Di bawah, kamar mertua yang selalu menjadi pusat keputusan rumah. Lorong itu terasa seperti perempatan sempit yang ia lalui tiap hari. Pilihan jalannya tampak sedikit. Ke kamar sendiri, ke kamar tamu, atau turun ke ruang yang dipenuhi suara orang lain. Di kamar, Kenan sudah meringkuk di ranjang. Boneka kecilnya ada di pelukan. Matanya hampir terpejam ketika Larasati duduk di tepi ranjang dan mengusap rambutnya. "Bu," gumam Kenan setengah mengantuk. "Kak Nindara tinggal di sini selamanya." "Entah," jawab Larasati pelan. "Mungkin lama, mungkin sebentar." "Kenapa?" "Rumah kita sempit, Bu," kata Kenan polos. "Nanti kalau ayah pulang, ada kamar buat ibu sama ayah tidak?" Pertanyaan itu menusuk lembut. Sudah lama, kamar mereka memang hanya satu. Kasur tipis, lemari kecil, dan meja belajar seadanya. Baskara jarang mengeluh, tetapi kini ia sering tidur larut di ruang TV dengan alasan menonton berita. "Ayah tetap punya tempat di sini," jawab Larasati, menahan getir. "Di hati kita, terutama." Kenan mengangguk pelan, lalu tertidur. Napasnya teratur, wajahnya tenang. Anak kecil itu belum tahu bahwa ada badai pelan yang sedang berkumpul di rumah ini. Badai yang tidak selalu datang dengan suara petir, tetapi dengan ucapan kecil yang meremehkan dan senyum manis yang menyembunyikan banyak rencana. Larasati berbaring di samping anaknya, menatap langit-langit. Suara TV samar terdengar dari lantai bawah, bercampur dengan tawa Bu Ratnani dan Baskara yang menyambut Nindara di ruang tengah. Mereka mungkin sedang berbagi cerita, saling mengenal. Di antara tawa itu, Larasati merasa jarak di antara dirinya dan suara-suara di bawah semakin panjang. Bukan jarak lantai, tapi jarak hati. Rasanya seperti berdiri di pinggir rumah sendiri, menatap jendela dari luar. Ia memejamkan mata, menarik napas panjang. Dalam hati, ia berkata pada dirinya sendiri, seperti menulis catatan yang tidak terlihat. "Mulai malam ini, perhatikan baik-baik. Jangan hanya diam lalu menerima semua sebagai takdir. Kadang, ketidakadilan bukan ujian yang harus disetujui, tapi tanda agar kamu belajar menjaga dirimu sendiri." Di luar jendela kecil, langit gelap pelan. Malam merapat, membawa suara jangkrik dan lampu tetangga yang mulai padam. Di dalam rumah, hidup berlanjut seperti biasa, tetapi di dalam dada Larasati, sesuatu sudah bergeser sedikit, meski belum ia sadari sepenuhnya. Pagi berganti beberapa hari, lalu berminggu-minggu. Kehadiran Nindara di rumah itu seperti angin baru yang disukai semua orang, kecuali hati kecil Larasati yang sulit ikut tertawa. Bukan karena iri pada kecantikan atau keceriaan Nindara, tetapi karena perlahan ia merasa posisinya bergeser tanpa ada yang benar-benar menyadari. Setiap pagi,
Ketika Larasati masih mengadon roti goreng untuk sarapan, suara tawa Bu Ratnani dan Nindara sudah terdengar dari ruang tengah. Mereka terbiasa menonton acara pagi sambil mengomentari pakaian pembawa acara dan berita terbaru dari dunia hiburan. "Lihat, Nin," kata Bu Ratnani suatu kali, suaranya penuh semangat. "Bajunya manis, ya? Seperti kamu kalau pakai warna pastel." "Iya, Tante," sahut Nindara. "Tapi saya tidak secantik pembawa acara itu." "Ah, kamu merendah?" Bu Ratnani terkekeh. "Kamu itu kalau dirias sedikit sudah pantas duduk di TV. Tidak seperti Laras, dari dulu kalau ibu suruh dandan sedikit. Jawabnya selalu, 'Tidak perlu, Bu.'" Larasati di dapur pura-pura tidak mendengar, padahal setiap kata terasa jelas. Ia menatap bayangannya di permukaan panci. Rambut yang diikat seadanya, wajah yang hanya ia sapu bedak tabur kalau hendak keluar rumah, dan mata yang belakangan lebih sering tampak lelah. Baskara mulai terbiasa mengantar Nindara ke tempat kursus jahit yang ia ikuti. Awalnya hanya sekali dua kali, tapi lama-lama menjadi rutinitas. "Sekalian lewat jalan kantor," katanya, "daripada dia naik angkot sendiri jauh-jauh." "Tidak apa-apa kamu repot?" tanya Larasati waktu itu. "Bantu orang itu pahalanya banyak, Las," jawab Baskara. "Kamu jangan curiga saja." Larasati diam. Meski dalam hati ia bertanya-tanya, sejak kapan membantu orang lain berarti tidak boleh dipertanyakan, bahkan oleh istri sendiri. Siang itu, dapur dipenuhi aroma gulai ikan yang pekat. Larasati baru saja mematikan kompor ketika langkah Bu Ratnani dan suara sendal jepitnya terdengar mendekat. "Laras, kamu masak apa?" tanya mertua itu sambil mengipas kipas plastik kecil. "Gulai ikan, Bu," jawab Larasati. "Tadi di pasar lagi murah." Bu Ratnani mengintip ke dalam panci. "Warnanya pucat," komentarnya. "Kamu kurang tumis bumbunya. Ibu sudah sering bilang, tumis sampai minyaknya naik. Kalau begini, nanti dibilang masakan kita hambar." Larasati menahan napas. "Maaf, Bu. Besok saya perbaiki." Dari dulu jawabannya itu lagi, Bu Ratnani mengembuskan napas keras. Kadang ibu heran, kamu di rumah orang tua dulu diajar apa saja? Masak saja tidak tuntas. Kata-kata itu meluncur seperti air panas. Larasati menggenggam pegangan panci lebih erat. Ia tidak ingin membalas bahwa di rumah orang tuanya dulu, ia tidak pernah dibanding-bandingkan seperti ini. Bahwa ibunya yang sekarang berpulang selalu memuji setiap usaha kecilnya. Sejenak, dapur hanya diisi suara sendok yang bersentuhan pelan dengan panci. Lalu, tanpa sengaja, percakapan lain muncul di udara. Bukan percakapan untuknya. Namun Tuhan seakan sengaja menempatkannya di posisi yang bisa mendengar. "Nindara, sini sebentar," panggil Bu Ratnani. "Kamu duduk di sini." Langkah ringan terdengar. Nindara muncul di ambang pintu dapur, membawa handuk kecil di bahu. "Ya, Tante. Kamu lihat masakan ini," kata Bu Ratnani, menunjuk panci. "Menurut kamu bagaimana?" Nindara tampak kikuk. "Harum, Tante," jawabnya hati-hati. "Mungkin kalau bumbunya digoreng sedikit lebih lama, warnanya bisa lebih pekat." "Nah, betul," sahut Bu Ratnani, melirik sekilas ke arah Larasati. "Baru beberapa hari di sini sudah peka. Beda sama yang sudah bertahun-tahun, tapi seleranya begitu-begitu saja." Larasati menarik napas pelan. "Kalau ibu mau, besok saya belajar langsung dari ibu atau Nin," katanya. "Saya tidak keberatan." "Bukan masalah belajar, Laras." Suara Bu Ratnani mengeras sedikit. "Masalahnya kamu itu sering terlalu lambat. Kadang ibu pikir, kalau bukan karena Kenan, kamu ini pasangannya anak ibu atau bebannya." Kalimat itu mengena tepat di tempat yang paling lembut. Pasangan atau beban. Larasati memegang meja agar tubuhnya tidak goyah. Nindara menunduk. "Tante, jangan begitu," ujarnya pelan. "Kak Laras rajin kok. Saya sering lihat." "Ya kamu belum lama di sini," jawab Bu Ratnani. "Coba kamu tinggal lama, kamu akan mengerti." Larasati memilih diam. Ia sudah belajar bahwa menanggapi komentar pedas Bu Ratnani hanya akan berujung pada label, melawan orang tua. Ia segera mengalihkan perhatian pada mangkuk-mangkuk yang harus diisi gulai. Namun siang itu, ucapan yang lebih tajam masih menunggu. Saat makan bersama,
Pak Suyatna pulang lebih cepat. Ia duduk di ujung meja, merapikan sarungnya. Baskara sudah di rumah karena hari itu ia mengambil cuti setengah hari untuk mengurus administrasi kantor. Nindara duduk di samping Bu Ratnani, sementara Larasati di ujung lain. Gulai lagi? Komentar Pak Suyatna setelah membuka tutup panci. Tidak bosan kalian? Kasihan Laras, yah? Sahut Bu Ratnani cepat. Kalau disuruh bikin menu lain, dia bingung. Makanya ibu suruh Nindara bantu. Siapa tahu dia belajar. Pelan-pelan saja, Bu, kata Baskara dengan tawa tipis. Laras juga punya caranya sendiri. Kalau pelan terus, kapan majunya? Sahut Bu Ratnani. Ibu ini capek loh mendampingi menantu yang tidak punya semangat. Untung sekarang ada Nindara di rumah. Seenggaknya kalau ada tamu, rumah tidak sepi. Nindara menunduk. Tante, jangan begitu. Saya jadi tidak enak sama Kak Laras. Sudahlah, Nin, kamu jangan terlalu halus, balas Bu Ratnani. Kamu ini seperti anak sendiri. Ibu bicara apa adanya saja. Toh ini rumah ibu, keluarga ibu yang paling tahu harus bagaimana. Di sisi lain meja, Kenan menatap ibunya cemas. Ia bisa merasakan ketegangan, meski tidak mengerti detailnya. Larasati mengelus kepala anaknya pelan, seolah berkata, tidak apa-apa, ibu baik-baik saja. Padahal di dalam, hatinya sudah lelah menjadi sasaran kalimat yang menyakitkan di balik kedok, apa adanya. Malam itu, ketika semua sudah masuk kamar, Larasati duduk di lantai dekat tempat tidur. Kenan sudah terlelap. Kota di luar jendela kecil mereka masih bising oleh suara kendaraan, tapi di dalam kamar, hanya suara jam dinding yang terdengar. Ia mengambil ponsel bututnya, membuka penutup belakang, lalu menatap kartu memori kecil yang tertancap di dalam. Beberapa hari terakhir, ia membaca artikel di internet tentang hak istri dan kekerasan dalam rumah tangga. Tidak hanya kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan lewat ucapan dan tekanan mental. Salah satu artikel menyarankan, bagi korban yang sering dinilai berlebihan ketika mengadu, simpanlah bukti yang bisa menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi. Bukan untuk mempermalukan, begitu kira-kira tulisannya, tetapi untuk menjaga kewarasan dan melindungi diri jika suatu hari kamu butuh penjelasan di depan orang yang fair. Larasati menatap layar ponselnya yang retak di sudut. Ia berpikir lama, sebelum akhirnya membuka aplikasi perekam suara yang selama ini tidak pernah ia sentuh. Jari jemarinya bergetar saat menyentuh ikon merah. Ia menatap tombol itu seakan menatap pintu menuju dunia lain. Dunia di mana ia tidak lagi menyangkal rasa sakitnya sendiri. Malam berikutnya, kesempatan pertama datang ketika Bu Ratnani kembali mengomentari caranya melipat baju di dapur belakang. Larasati sengaja menaruh ponsel di rak bumbu, layar menghadap dinding, perekam suara menyala diam-diam. Baju Kenan kok dilipatnya sembarangan begitu. Suara Bu Ratnani terdengar jelas. Kalau kamu tidak bisa urus baju anak, bagaimana kamu bisa urus masa depannya? Kalimat itu mengalir masuk ke memori ponsel. Larasati mendengarkan sambil menunduk, seolah batal membela diri. Beberapa hari kemudian, ia menyimpan lagi rekaman ketika Baskara pulang larut dan mengeluh soal istrinya yang kurang peka. Waktu itu, ia pura-pura tidur ketika suaminya bicara panjang lebar dengan ibunya di ruang TV. Kadang aku merasa sendirian, Ma, suara Baskara pelan, tetapi penuh keluh. Laras itu baik, tapi terlalu pasif. Tidak bisa diajak diskusi hal-hal besar. Lihat Nindara, misalnya. Ngobrol sebentar saja sudah nyambung. Tentu saja nyambung, sahut Bu Ratnani. Dia anak pintar. Ibu jujur saja, Len. Kalau kamu mau berkembang, kamu butuh pasangan yang bisa menyeimbangkan, bukan yang cuma mengiyakan atau diam. Aku tahu ini dosa kalau salah langkah, kata Baskara. Tapi entah kenapa, sejak Nindara di sini, hidupku lebih hidup. Makanya ibu bilang apa? Bujuk Bu Ratnani. Ada jalan yang baik. Menikah dengan Nindara bukan hal yang tabu. Kamu cuma perlu siapkan cara supaya Laras tidak membuat ribut. Dia itu tipe yang kalau ditekan pelan-pelan, akhirnya mundur sendiri. Larasati mendengar semua dari balik pintu kamar yang sedikit terbuka. Ponselnya diletakkan di rak dekat lorong, kembali merekam segala ucapan itu. Di antara kalimat yang berulang tentang kebaikan dan masa depan, ada satu kalimat yang paling tajam, keluar dari mulut Baskara sendiri.
Setelah aku resmi dengan Nindara, pelan-pelan saja kita jauhkan Laras. Biar dia merasa nyaman kalau akhirnya memutuskan pergi. Dia memang cuma numpang di rumah ini. Kata numpang yang kali ini diucapkan suaminya, bukan hanya mertua, rasanya seperti batu yang dijatuhkan dari ketinggian tepat ke dadanya. Rasanya sesak, tapi bersamaan dengan itu, sesuatu di dalam dirinya berubah. Ada pintu kecil yang tadinya hanya sedikit terbuka, kini mulai terkuak lebih lebar. Malam itu, Larasati kembali duduk di lantai kamar setelah semua tidur. Kenan meringkuk di ranjang, memeluk boneka kecilnya. Di luar, lampu teras sudah dimatikan, hanya menyisakan cahaya lembut dari lampu lorong. Ia memutar ulang rekaman itu pelan-pelan, menempelkan ponsel ke telinganya. Mendengar suaminya sendiri menyebutnya numpang, mendengar ibu yang selama ini ia panggil ibu ikut menyusun rencana menjauhkannya. Air mata mengalir tanpa henti, tetapi kali ini ia tidak terlalu berusaha menahannya. Ia biarkan saja jatuh, membasahi tangan dan sajadah yang terlipat di depannya. Ya Allah, bisiknya, suara patah. Kalau semua ini hanya untuk mengajarkanku agar lebih sabar, rasanya aku sudah tidak punya ruang lagi untuk menambah sabar. Tapi kalau semua ini kau izinkan agar aku belajar menjaga diriku, tolong kuatkan aku untuk melangkah. Ia berdiri, mengambil wudhu dengan langkah pelan, lalu menghamparkan sajadah. Sujudnya malam itu lebih lama dari biasanya. Dalam sujud itu, kata-kata baru lahir di hatinya. Bukan lagi, kuatkan aku untuk mempertahankan apapun yang terjadi, melainkan, kuatkan aku untuk melepaskan jika memang sudah saatnya. Ketika ia mengangkat kepala, matanya bengkak, tapi tatapannya sedikit berbeda. Di samping sajadah, ponsel tergeletak dengan layar redup, menyimpan suara-suara yang akan kelak mengubah arah hidupnya. Di luar kamar, rumah itu masih sama. Suara kipas angin, lemari yang kadang berderit, dan bau obat gosok dari kamar mertua. Tapi di dalam hati Larasati, satu hal menjadi jelas. Jika suatu hari ia harus pergi, ia tidak ingin lagi dianggap lari karena drama. Ia ingin pergi dengan kepala tegak, membawa bukti bahwa yang ia hadapi bukan sekadar perasaannya sendiri. Dan di mulut orang-orang di rumah itu, kata, numpang, mungkin masih sering diucapkan. Namun malam itu, untuk pertama kalinya, Larasati berjanji pada dirinya sendiri. Suatu saat nanti, ia akan menemukan rumah yang benar-benar menyebut namanya, bukan hanya menerima kedatangannya sementara. Malam itu angin berhembus lebih dingin dari biasanya. Tirai kecil di jendela kamar bergoyang pelan, menimbulkan bunyi gesekan lembut yang biasanya menenangkan. Namun bagi Larasati, tidak ada yang benar-benar menenangkan sejak ia memutar rekaman suara suaminya sendiri. Ia duduk bersila di lantai, punggung bersandar pada dinding. Ponsel tergeletak di depan, layar gelap, tetapi isinya terasa lebih berat daripada lemari penuh pakaian. Di ranjang, Kenan sudah meringkuk, mulutnya sedikit terbuka, napasnya teratur. Boneka kecil yang mulai lusuh ada dalam dekapan. Larasati memandang wajah anaknya lama. Pipinya bulat, bulu matanya tebal, dan garis alisnya mirip Baskara. Setiap kali ia menatap Kenan, ia seperti diingatkan pada awal pernikahannya. Pada saat di mana Baskara masih mengejarnya dengan pesan singkat dan senyum malu di teras rumah kos. Kalau aku nikah sama kamu, kata Baskara dulu, aku janji tidak akan buat kamu merasa sendirian lagi. Janji itu kini terdengar seperti cerita dari buku yang sudah lama ditutup. Larasati menghela napas panjang, lalu bangkit perlahan. Ia mengambil handuk kecil, melangkah ke kamar mandi untuk berwudu. Air dingin menyentuh kulit, membuatnya sedikit terbangun dari pusaran pikirannya. Setelah itu, ia menghamparkan sajadah di sisi ranjang. Allahu Akbar. Suaranya pelan, sepelan langkahnya selama ini di rumah itu. Rukuk, sujud, berdiri, sujud lagi. Gerakan yang sudah ia lakukan sejak kecil, kini terasa seperti satu-satunya hal yang masih ia mengerti. Di sujud terakhir, ia tidak bangun secepat biasanya. Keningnya menempel pada sajadah, bahunya bergetar pelan. Ya Allah, bisiknya, suara tertahan. Kalau selama ini aku terlalu bodoh sampai tidak melihat jelas apa yang terjadi di depan mata, ampuni aku. Kalau aku terlalu menutup telinga demi menjaga nama baik keluarga, ampuni aku. Tapi aku mohon, jangan biarkan aku terus begini. Air mata jatuh satu-satu,
menembus serat kain sajadah. Aku masih mencintai suamiku, lanjutnya lirih. Aku masih menghormati mertuaku. Tapi aku tidak sanggup kalau cinta dan hormat itu dijadikan alasan untuk menginjak aku pelan-pelan. Tolong, ya Rab, tunjukkan jalan. Kalau aku harus bertahan, beri aku cara untuk menjaga diri. Kalau aku harus pergi, beri aku keberanian. Ia terdiam lagi. Di luar kamar, rumah sudah sunyi. Jam dinding berdetak pelan, tik-tik-tik, seolah menghitung detik yang memisahkan dirinya dari keputusan besar. Dalam sujud panjang itu, satu persatu wajah yang pernah menolongnya muncul di kepala. Wajah guru ngaji yang dulu menampungnya setelah kedua orang tuanya meninggal. Wajah teman lama yang pernah menawarkan tempat tinggal saat ia kebingungan sebelum menikah. Wajah Yulinda, teman sekolah yang kini mengurus warung kecil dan sering mengirim pesan singkat menanyakan kabar. Sesudah salat, Larasati duduk bersila. Ia meraih ponsel, membuka kontak. Ada nama Yulinda di sana. Ia menatap layar lama sebelum akhirnya menulis pesan. Yul, kamu kenal tidak lembaga yang bisa bantu konsultasi rumah tangga atau hukum keluarga? Aku lagi butuh tempat cerita yang aman. Kirim. Jantungnya berdegup lebih kencang daripada ketika ia menyimpan rekaman. Ia takut dibilang berlebihan, takut disebut membuka aib, tetapi malam ini rasa takut itu kalah oleh rasa sesak. Balasan datang tidak lama kemudian. Laras, kamu kenapa? Di kotaku ada lembaga yang sering bantu perempuan yang kesulitan. Nanti aku kirim nomor dan alamatnya. Kamu jangan takut. Cerita dulu, tidak langsung disuruh pisah kok. Larasati menarik napas lega, meski masih ada ganjalan. Terima kasih, Yul. Aku akan simpan nomornya. Kalau suatu hari aku datang ke sana, aku kabari. Tak lama, Yulinda mengirim pesan lagi, lengkap dengan nama lembaga, nomor kontak, dan jam layanan. Semua informasi itu Larasati salin ke catatan di ponselnya. Ia menamai kontak itu dengan nama yang sengaja ia samarkan, seperti nama toko kue, agar tidak mengundang tanya jika suatu hari ponselnya dibuka orang lain. Setelah itu, ia membuka kembali aplikasi pencari informasi yang beberapa hari ini menjadi pelariannya. Ia membaca tentang hak istri ketika suami ingin menikah lagi. Tentang kewajiban suami menjaga perasaan istri pertama. Tentang pilihan mediasi, konsultasi, dan perceraian yang selama ini hanya menjadi kata yang ia anggap milik orang lain. Jadi aku tidak salah sepenuhnya kalau merasa disakiti. Gumamnya pelan. Bukan hanya di perasaanku saja. Ia menutup ponsel, lalu menatap kembali sajadah di depannya. Satu ide muncul pelan-pelan, seperti pendar cahaya kecil. Selama ini, setiap kali ia mencoba menceritakan apa yang ia alami, orang-orang di sekeliling Baskara selalu berkata, "Ah, Ibu Ratna cuma begitu saja. Sudah biasa." Atau, "Laki-laki kalau bercanda memang kadang kelewatan. Jangan diambil hati." Kata-kata mereka membuatnya sering meragukan dirinya sendiri. Kalau suatu hari tidak ada yang percaya padaku, gumamnya, menatap ponsel di tangan, setidaknya aku punya saksi bisu. Malam-malam berikutnya, ia mulai lebih disiplin. Setiap kali suara-suara pedas muncul, ia diam-diam menekan tombol rekam. Saat di dapur, ia letakkan ponsel di balik toples gula. Saat di ruang TV, ia taruh di bawah bantal kursi. Suatu malam, ia mendengar percakapan yang lebih tajam daripada sebelumnya. Larasati baru saja mematikan kompor ketika suara Baskara terdengar dari ruang tengah. Ia bicara dengan Bu Ratnani dan Nindara setelah Kenan dibawa tidur. "Bukannya aku tidak kasihan sama Laras," kata Baskara, suaranya datar tapi lelah. "Tapi aku juga manusia. Aku ingin punya hidup yang lebih dari sekadar pulang kantor lalu mendengar keluhan dan diam." Dengan Nindara, aku merasa dilihat. Dia paham kalau aku ingin berkembang. "Justru itu, Len," sahut Bu Ratnani. "Laras itu baik, tapi terlalu biasa. Kamu itu istimewa. Kamu butuh pasangan yang istimewa juga." Nindara diam lama sebelum akhirnya berbicara. Suaranya ragu, tapi jelas. "Tante, Om, saya takut sebenarnya," katanya. "Saya tidak mau jadi orang ketiga yang memecah rumah tangga orang. Saya tidak mau disalahkan." "Kamu bukan orang ketiga," tegas Bu Ratnani. "Kamu itu calon istri yang menolong. Kalian akan membangun rumah tangga yang lebih baik.
Soal Laras, nanti kita urus pelan-pelan. Dia itu lembut, gampang diarahkan. Tinggal dibuat merasa keputusan mundur itu datang dari dirinya sendiri. Larasati duduk di lantai dapur, punggungnya bersandar pada lemari. Ponsel di sampingnya merekam setiap kata. Jari-jarinya gemetar, tetapi ia memaksa dirinya untuk bertahan mendengar hingga percakapan selesai. Dalam hati, ia seperti berkata pada dirinya sendiri, "Ini bukan hanya soal rasa suka suamiku pada perempuan lain. Ini sudah soal rencana mengeluarkanku dari hidup mereka, seolah aku barang yang bisa diletakkan di pojok lalu diangkat kalau sudah tidak dibutuhkan." Malam itu ia kembali bersujud lama. Namun berbeda dengan malam-malam sebelumnya, setelah sujud panjang ia tidak lagi hanya menangis. Ia duduk, mengusap wajah, dan mulai membuat daftar di kertas kecil. Di atas kertas itu, ia menulis beberapa baris. 1. Simpan semua rekaman di tempat aman. 2. Konsultasi dengan lembaga bantuan, tanya langkah yang paling melindungi Kenan. 3. Siapkan tabungan kecil dari uang belanja yang bisa disisihkan. Walau sedikit, yang penting rutin. 4. Jangan cerita sembarangan. Pilih orang yang amanah. Ia menatap tulisan tangan sendiri, lalu tersenyum getir. Dulu, ia sering menulis daftar belanja dan menu masakan mingguan. Sekarang, ia menulis daftar langkah menyelamatkan hidup. Ada rasa takut? Tentu. Bayangan tentang harus pergi dari rumah tanpa penghasilan tetap, tentang tatapan tetangga, tentang bagaimana menjelaskan semuanya pada Kenan. Namun di tengah takut itu, ada juga rasa lega kecil. Untuk pertama kalinya, ia tidak hanya menunggu apa yang akan terjadi padanya. Ia mulai menyiapkan diri untuk memilih. Sebelum tidur, ia duduk di tepi ranjang, memperhatikan Kenan yang memeluk bonekanya. Ia mengelus kepala anaknya lembut. "Kenan," bisiknya pelan, meski anak itu tertidur. "Kalau suatu hari ibu mengajak kamu tinggal di rumah lain, itu bukan karena ibu tidak sayang sama ayah. Itu karena ibu ingin kamu tumbuh di rumah yang tidak menganggap kita numpang." Air mata kembali mengalir, menetes ke bantal. Tapi kali ini, air mata itu jatuh bersama dengan niat yang makin kokoh. Niat untuk melindungi diri dan anaknya dari rencana-rencana yang dibuat di balik pintu. Di luar kamar, rumah mertua masih berdiri kokoh. Dindingnya tebal, tiangnya kuat. Namun retak di dalamnya sudah mulai terlihat jelas bagi Larasati. Retak itu bukan karena ia tidak cukup sabar, tetapi karena terlalu banyak kata yang menabrak hati tanpa pernah diminta maaf. Dan di sudut kecil kamar sempit itu, antara sajadah, ponsel, dan kertas catatan, Larasati perlahan menyiapkan sesuatu yang kelak akan menjadi kejutan besar di hari akad. Sebuah kejutan yang lahir bukan dari niat membalas, tetapi dari keinginan sederhana untuk tidak lagi didefinisikan sebagai penumpang di hidup orang lain. Hari itu langit kota berwarna abu tipis. Matahari ada, tapi sinarnya seperti tertahan di balik lapisan awan yang enggan pecah. Di teras rumah, jemuran baju bergoyang pelan diterpa angin. Di dapur, suara panci dan sendok tidak seramai biasanya. Larasati bergerak dengan tubuh yang sama, tapi hatinya sudah berbeda sejak ia menulis daftar pendek di kertas kecil dan menyimpan nomor lembaga bantuan di ponselnya. Pagi ini, ia menyiapkan sarapan lebih sederhana. Telur dadar, tumis sayur, dan teh tawar. Ia sengaja mengurangi gula, mengingat komentar Bu Ratnani tentang kesehatan suaminya. Kenan duduk di kursi makan, kakinya berayun-ayun di udara. "Bu, nanti Kenan boleh main di rumah Kak Nuri?" tanyanya, menyebut nama anak tetangga. "Boleh," jawab Larasati. "Tapi setelah beres tugas di rumah. Ya, bantu ibu rapikan mainanmu dulu." "Siap," kata Kenan dengan semangat. Suasana pagi itu hampir terasa normal, sampai suara motor berhenti di depan rumah. Bukan suara motor Baskara yang sudah berangkat lebih dulu, tapi suara lain, diikuti dengan ketukan pelan di pintu. "Assalamualaikum," panggil seseorang dari luar. Bu Ratnani yang sedang duduk di ruang TV segera berdiri. "Waalaikumsalam, masuk," sahutnya. Ia melangkah ke pintu, membuka sedikit, lalu mengangguk sopan. "Oh, dari percetakan, ya." Larasati mengerutkan kening, mengintip dari dapur. Seorang pemuda berseragam rapi masuk sebentar, menyerahkan sebuah kotak tipis berwarna coklat dengan logo percetakan kecil di sudutnya.
Bu Ratnani menerimanya dengan senyum puas. Terima kasih. Ya, nanti sisa pembayarannya Ibu transfer, katanya. Baik, Bu. Terima kasih, jawab pemuda itu sebelum pamit. Pintu tertutup. Bu Ratnani berdiri di ruang tamu, memegang kotak itu seperti benda berharga. Ia menoleh, melihat Larasati yang sedang mengelap meja makan. Laras, sini sebentar, panggilnya. Larasati mengusap tangannya di celemek, lalu melangkah mendekat. Kenan mengikuti di belakang, penasaran. Ada apa, Bu? Tanyanya. Bu Ratnani meletakkan kotak itu di atas meja tamu, lalu perlahan membukanya. Di dalam, rapi tertata beberapa bundel kertas tebal berwarna marun dan krem, berkilau di tepinya. Aroma tinta baru tercium samar. Larasati tidak perlu membaca isinya untuk menebak apa yang sedang ia saksikan. Ini undangannya sudah jadi, kata Bu Ratnani pelan, namun matanya berbinar. Undangan akad dan resepsi Baskara dan Nindara. Kata-kata itu menggema di ruang tamu yang tiba-tiba terasa sempit. Larasati menatap kertas-kertas itu, lalu menatap jemarinya sendiri. Bu Ratnani mengambil satu undangan, menyerahkannya ke arah menantunya. Ini untuk kamu yang pertama, ucapnya. Kamu keluarga inti. Harus tahu dulu. Larasati ragu sejenak sebelum akhirnya menerima undangan itu. Kertasnya tebal, dingin di tangan. Di bagian depan, tulisan bergaya melengkung menari di atas desain bunga tipis. Dengan jari bergetar, ia membuka lembaran itu. Matanya membaca pelan-pelan. Dengan memohon rahmat Allah yang Maha Pengasih, kami bermaksud menyelenggarakan akad nikah putra dan putri kami. Baskara Adiatama, Nindara Mutia Ramani. Huruf-huruf itu terasa seperti garis-garis yang memotong sesuatu di dalam dadanya. Bukan hanya namanya yang tidak tertulis di sana, tetapi juga sejarah yang seolah dihapus. Tidak ada jejak bahwa Baskara sudah lama menjadi suami seseorang. Seolah ini pernikahan pertama yang bersih dan indah. Kenan menatap undangan itu dari bawah. Bu, panggilnya pelan. Ini, ayah nikah? Sama Kak Nindara. Larasa menelan ludah. Iya, Nak, jawabnya pelan. Itu undangan untuk acara mereka. Terus, ibu ada di mana? Tanya Kenan lagi, polos. Pertanyaan itu menggantung di udara. Bu Ratnani bergerak cepat menyela, suaranya dibuat tenang. Ibumu tetap di sini, Kenan, katanya. Makanya nanti ibu ingin kalian datang juga, duduk di depan, supaya orang-orang lihat kalau keluarga kita rukun. Ia menatap Larasati, kali ini dengan tatapan yang lebih tajam di balik senyum tipis. Ibu harap kamu hadir, Laras. Pakai baju yang paling bagus. Bawa Kenan. Biar tamu tahu, kamu istri yang ridha dan tidak membuat masalah. Kata Ridha kembali keluar, seperti kartu yang sering sekali dipakai. Larasati mengusap permukaan undangan dengan ibu jari. Kalau saya tidak datang, Bu? Tanyanya pelan, tanpa nada menantang, hanya seperti mencari tahu. Bu Ratnani menghela napas, lalu duduk di sofa. Laras, kamu ini menantu yang selama ini ibu banggakan di depan orang, katanya. Ibu selalu bilang kamu sabar. Kamu tidak banyak menuntut. Kalau kamu tidak datang, apa kata keluarga besar? Apa kata tetangga? Mereka akan pikir kamu istri yang tidak bisa menerima takdir. Takdir? Ulang Larasati lirih. Apakah takdir selalu berarti saya harus datang melihat suami saya menikahi perempuan lain, dan tersenyum? Kamu terlalu dramatis. Bu Ratnani mengibas tangannya, seolah menepi serangga kecil. Ini bukan drama, ini kenyataan. Laki-laki menikah lagi itu bukan hal baru. Banyak yang tetap rukun. Bahkan ada yang satu rumah, akur, saling dukung. Kamu ini dapat contoh di mana sampai segitunya? Larasati ingin menjawab bahwa yang mengguncangnya bukan hanya soal menikah lagi, tetapi cara mereka menyusun rencana di belakangnya. Tentang kata numpang, tentang, akan kita jauhkan pelan-pelan. Tapi ia tahu, jika ia mengungkit semua itu tanpa saksi yang adil, ia akan kembali dianggap berlebihan. Ia menatap undangan itu lagi. Nama lengkap Baskara, nama lengkap Nindara, tanggal, jam, dan nama gedung besar yang beberapa kali ia lewat saat naik angkot ke pasar. Kalau saya datang, katanya pelan, mata tetap pada undangan, itu bukan berarti saya bahagia, Bu. Yang penting orang lihat kamu datang,
Jawab Bu Ratnani cepat. Soal hati, itu urusan kamu sama Tuhan. Kita bicara tentang nama baik dulu. Nama baik. Sesuatu yang rupanya lebih penting daripada nama yang lahir dari rahimnya sendiri. Hari berganti. Bundel undangan itu pelan-pelan berkurang. Setiap hari, ada saja keluarga dan tetangga yang datang, duduk sebentar di ruang tamu, menerima undangan sambil mendengarkan cerita bahwa Baskara menikah lagi demi menolong keponakan yatim. Larasati sesekali ikut menyuguhkan teh dan kue. Ia dengar cara Bu Ratnani menjelaskan. Laras sudah setuju, begitu katanya pada seorang tetangga. Dia ini istri yang luar biasa. Ibu sampai terharu. Dia bilang, kalau itu demi kebaikan, dia siap berbagi suami. Larasati mengangkat teko, menuangkan teh, berpura-pura tidak mendengar. Padahal belum sekalipun ia mengatakan kalimat itu. Ia hanya diam, dan diamnya diterjemahkan sesuka hati. Malam hari, di kamar, ia kembali menatap undangan yang ia simpan di laci kecil. Ia tadi memotret lembar utama undangan dengan ponselnya. Foto itu ia simpan di folder khusus, berdampingan dengan rekaman-rekaman suara yang sudah ia kumpulkan. Folder itu diberi nama biasa saja, catatan belanja. Kalau ada yang membuka, mereka mungkin mengira isinya hanya daftar harga. Ia kembali membuka kontak bernama Toko Madani, nama samaran untuk lembaga bantuan yang direkomendasikan Yulinda. Jempolnya bergerak pelan di atas layar. Assalamualaikum, saya Laras. Dulu pernah dapat nomor ini dari teman. Saya ingin bertanya soal hak saya sebagai istri jika suami menikah lagi tanpa kejujuran. Irim. Ia menggenggam ponsel lebih erat. Beberapa menit yang terasa lama kemudian, balasan datang. Waalaikumsalam, Kak Laras. Terima kasih sudah menghubungi kami. Kakak boleh cerita pelan-pelan lewat pesan, atau kalau lebih nyaman kita jadwalkan pertemuan. Semua data akan kami jaga kerahasiaannya. Ada sesuatu yang hangat merambat di dada Larasati. Untuk pertama kalinya, ada pihak yang memulai kalimat dengan janji melindungi, bukan menuntutnya untuk sabar dulu. Ia menarik napas, lalu mulai mengetik. Tidak semua, hanya garis besar. Tentang rumah mertua, tentang Nindara, tentang rencana pernikahan kedua, tentang rekaman suara. Petugas di seberang menjawab dengan sabar, bertanya detail tanpa menghakimi. Di akhir percakapan malam itu, muncul satu pesan yang membuat Larasati tertegun. Kak Laras, dari cerita kakak dan bukti rekaman yang kakak miliki, posisi kakak bukan istri yang lebay, tapi istri yang sedang mengalami tekanan. Kakak berhak bilang, saya terluka, tanpa harus merasa berdosa. Kalau kakak siap, kami sarankan kakak datang langsung sebelum hari akad, supaya kami bisa bantu susun langkah. Larasati memandang kalimat itu lama. Berhak bilang saya terluka. Kata-kata yang selama ini tidak ia izinkan keluar, kini terasa seperti pintu yang mulai dibuka dari luar. Malam itu, ia memutuskan sesuatu. Ia tidak akan lagi bersujud hanya untuk memohon kesabaran tanpa arah. Ia akan bersujud sambil membawa rencana, lalu melangkah sesuai kemampuan. Di hadapan cermin kecil, ia menatap wajahnya sendiri. Mata yang bengkak, garis halus di sekitar mulut, dan kerudung yang sedikit miring. Ia memperbaiki kerudung, menarik napas. Laras, katanya pelan pada bayangannya, kalau kamu nanti berdiri di gedung itu dan menyaksikan suamimu mengucap akad dengan perempuan lain, pastikan kamu tidak berdiri sebagai korban yang dipaksa datang, tapi sebagai saksi yang tahu apa yang sedang ia saksikan. Keesokan harinya, saat Baskara pulang agak sore, ia duduk di ruang TV sambil memegang undangan. Larasati datang membawa teh, menaruhnya di meja. Len, panggilnya pelan. HM. Baskara menatap undangan di tangannya, lalu memandang sekilas ke arah Larasati. Undangannya sudah jadi. Ya, kata Larasati, suaranya tenang. Iya, jawab Baskara. Ma, ibu sudah kerja keras urus semua. Gedung, catering, undangan. Kamu, bagaimana? Aku dapat satu, ucap Larasati. Dari ibu. Dia minta aku datang, duduk di depan. Baskara diam sebentar. Kamu mau datang? Tanyanya. Aku akan datang, jawab Larasati. Bukan karena aku bahagia, tapi karena aku tidak ingin orang mengarang cerita aneh tentang aku. Aku ingin lihat dan dengar sendiri semua yang terjadi.
Baskara menghela napas lega, seolah mendengar kabar baik. Terima kasih, Las, katanya. Kamu memang yang paling mengerti. Kamu istri yang kuat. Larasati menatap suaminya, tatapannya sulit dibaca. Kuat bukan berarti tidak sakit, Len, ucapnya pelan. Kalau nanti kamu dengar aku mengambil langkah setelah hari akad, jangan kaget. Itu bukan karena hari itu, tetapi karena semua hari sebelum hari itu. Baskara mengerutkan kening. Maksudmu? Tidak usah sekarang, jawab Larasati. Nanti saja, setelah kamu selesai dengan semua rencana besarmu. Ia beranjak ke dapur, meninggalkan suaminya dengan undangan di tangan. Di ruang tamu, Bu Ratnani sedang menghitung daftar tamu, sementara Nindara sedang menandai nama-nama di kertas. Di kamar kecilnya, Larasati menutup pintu pelan. Ia meraih ponsel, membuka pesan terakhir dari lembaga bantuan. Besok kami ada sesi konsultasi jam 10 sampai jam 2. Kakak bisa datang kapan saja di jam itu. Larasti mengetik singkat. Insya Allah saya datang. Sebelum hari akad. Irim. Ketika ia menaruh ponsel di meja, hatinya penuh dengan campuran takut dan lega. Takut pada apa yang akan terjadi, lega karena ia tidak lagi berjalan sendirian. Di luar kamar, rumah mertuanya sibuk mempersiapkan hari besar Baskara dan Nindara. Di dalam kamar, Larasati sedang mempersiapkan sesuatu yang tidak kalah besar. Keberanian menghadapi hari itu dengan mata terbuka. Di jendela kecil, langit pelan-pelan mulai berwarna jingga. Senja melapisi genteng-genteng rumah tetangga dengan cahaya lembut. Di tengah cahaya itu, Larasati duduk di samping ranjang, mengelus rambut Kenan yang sedang menggambar sesuatu di buku kecilnya. Bu, kata Kenan tiba-tiba. Kalau di undangan nama ayah sama Kak Nindara yang ditulis, nama ibu ditulis di mana? Larasti menatap gambar yang sedang dibuat anaknya. Di sana, Kenan menggambar 3 orang berdiri. Seorang laki-laki, seorang perempuan, dan seorang anak. Di ujung kertas, ada garis lain seperti bayangan seseorang yang belum jelas bentuknya. Nama ibu ada di hatimu, jawab Larasati, suaranya lembut. Dan itu lebih penting daripada ditulis di kertas undangan. Kenan tersenyum kecil, meski belum mengerti sepenuhnya. Ia kembali menggambar. Di samping 3 sosok itu, ia menambahkan satu rumah kecil dengan atap miring. Rumah yang belum pernah mereka lihat di dunia nyata, tapi sudah mulai terbentuk pelan-pelan di dalam imajinasi mereka berdua. Hari itu akhirnya datang, entah terlalu cepat atau terlalu lambat. Sejak subuh, rumah mertua sudah sibuk seperti sarang lebah. Boks hantaran disusun, tas dan kain cadangan diletakkan di dekat pintu, dan suara Bu Ratnani terdengar nyaring ke sana kemari mengatur segala sesuatu. Laras, jangan lupa setrika lagi gamismu, kata Bu Ratnani saat lewat depan kamar. Ibu tidak mau kamu kelihatan acak-acakan di gedung. Kamu itu cerminan keluarga juga. Iya, Bu, jawab Larasati pelan. Di atas kasur, gamis biru lembut dan kerudung senada sudah ia siapkan. Bukan baju baru. Ini gamis yang dulu pernah ia pakai di acara pengajian akbar. Setidaknya masih layak, pikirnya. Ia tidak ingin terlihat seperti hendak menghadiri pesta, tetapi juga tidak ingin memberi alasan pada siapapun untuk mengatakan ia tidak menghormati acara. Kenan duduk di lantai, memegang sepatu kecilnya. Bu, kita benar harus ikut? Tanyanya, suara lirih. Iya, nak, jawab Larasati sambil mengikat tali sepatu anaknya. Kita akan datang sebentar. Ibu ingin kamu lihat sendiri apa yang terjadi hari ini. Biar suatu hari kamu tidak bingung kalau ada yang cerita macam-macam. Kenan mengangguk, meski wajahnya muram. Kalau Kenan tidak mau foto di dekat Tante Nindara, boleh. Tidak apa-apa, kata Larasati. Kamu tidak perlu melakukan apapun yang membuat kamu terlalu tidak nyaman. Yang ibu minta dari kamu hanya satu. Jujur, tebak Kenan, mengingat ucapan ibunya beberapa waktu lalu. Larasati tersenyum tipis, menahan perih di dada. Iya, jujur. Tidak usah panjang. Tidak usah berlebihan. Gedung itu tinggi dan berlampu. Dari luar, tampak seperti istana kecil di tengah kota. Pintu masuknya dihiasi bunga putih dan emas tiruan yang menjuntai. Karpet merah terbentang dari halaman sampai ke pintu. Ketika mobil yang mereka tumpangi memasuki area parkir, Larasati merasakan perutnya mengeras.
Bukan karena lapar, tetapi karena setiap meter yang mereka tempuh terasa seperti langkah mendekati sesuatu yang akan mengubah segalanya. Di lobi, foto Bhaskara dan Nindara terpajang besar. Mereka berdiri berdampingan, tersenyum ke arah kamera. Bhaskara dengan jas abu, Nindara dengan gaun pastel dan kerudung lembut. Raut wajah mereka tampak serasi. Kenan menatap foto itu lama. "Bu," panggilnya lirih. "Itu ayah." "Iya," jawab Larasati. "Dan itu Kak Nindara?" Kenan menelan ludah. "Kenapa ayah fotonya sama Kak Nindara, bukan sama ibu?" Larasti mengusap pelan pundak anaknya. "Karena hari ini yang sedang dirayakan mereka," katanya. "Tapi untuk ibu, foto yang paling penting tetap foto kita bertiga di rak kamar. Ingat itu." Mereka berjalan ke ruang akad yang sudah disiapkan. Kursi-kursi berjajar. Di depan, meja kecil dengan taplak putih dan bunga di tengah. Di sisi kanan, keluarga Bhaskara sudah memenuhi beberapa baris kursi. Di sisi kiri, keluarga Nindara duduk dengan pakaian terbaik mereka. Bu Ratnani segera menghampiri ketika melihat Larasati dan Kenan masuk. "Alhamdulillah, kamu datang juga," katanya, senyumnya lebar. "Duduk sini, Laras. Di depan. Biar jelas melihat akad. Kenan duduk di samping kamu." Larasati mengangguk, menghormati, tetapi tidak sepenuhnya mengikuti. Ia memilih baris kedua, agak ke samping. Cukup dekat untuk melihat jelas, tetapi tidak terlalu menjadi pusat perhatian. "Kenapa tidak di depan?" desis Bu Ratnani, sedikit kesal. "Dari sini saja cukup, Bu," jawab Larasati halus. "Yang penting saya hadir." Sejumlah tamu melirik ke arah mereka. Ada yang berbisik, ada yang tersenyum kaku. Beberapa ibu menyentuh lengan Larasati pelan saat lewat, mengucap kalimat yang sudah ia duga. "Kamu kuat sekali, Laras. Masya Allah, jarang ada istri yang mau hadir begini. Allah pasti tinggikan derajatmu." Larasati hanya membalas dengan senyum tipis. Ia tidak tahu lagi apakah semua itu pujian atau hanya cara lain untuk mengatakan bahwa mereka ingin melihat sampai sejauh mana ia bisa menahan sakit. Tidak lama, Nindara masuk dari pintu samping. Ia mengenakan gaun putih keemasan, kerudung panjang menjuntai. Wajahnya dirias cantik, namun mata dalam riasan itu terlihat cemas. Di belakangnya, beberapa saudara perempuan mengikutinya, menata gaunnya. Nindara duduk di kursi khusus untuk mempelai perempuan, menunduk. Sekali ia mengangkat wajah, matanya dan mata Larasati bertemu. Ada kilatan rasa bersalah, bercampur takut, lalu ia menunduk lagi. Kemudian, Bhaskara muncul. Ia masuk dengan jas rapi, berjalan menuju kursi di depan meja akad. Wajahnya tegang, tidak banyak senyum. Ia menyalami penghulu, para saksi, lalu duduk. Dari barisan kedua, Larasati bisa melihat profil suaminya jelas. Rahang yang dulu ia lihat mengatup saat menahan haru di akad mereka dahulu, kini mengatup karena hal lain yang ia tidak tahu. Di dada, ada sesuatu yang seperti robek kecil. Penghulu mulai membuka acara dengan basmalah dan beberapa nasihat tentang pernikahan. Suaranya tenang, seperti suara yang sering Larasati dengar di siaran radio setiap pagi. Ia bicara tentang amanah, tentang kejujuran, tentang tanggung jawab suami terhadap istri. Pernikahan adalah ibadah, ucapnya. Ia harus dibangun di atas niat yang lurus dan langkah yang jujur. Jangan sampai akad diucap dengan lidah, sementara di dalam hati tersimpan niat menyakiti. Kata-kata itu seperti terbentur di langit-langit gedung. Larasati melihat beberapa orang mengerjap. Saat semua dokumen diperiksa, penghulu mengangkat wajahnya, memandang ke arah keluarga Bhaskara. Di sini tertulis, mempelai laki-laki sudah beristri, katanya. Apakah istri pertama hadir di ruangan ini? Kepala-kepala menoleh ke sekeliling. Beberapa pasang mata berhenti di sosok perempuan dengan gamis biru yang duduk di barisan kedua, menggenggam tangan seorang anak kecil. Larasti berdiri pelan. "Saya, Pak," ucapnya. Suaranya tidak keras, tetapi mikrofon di dekatnya cukup menangkap. "Silakan duduk kembali, Ibu Larasati," ujar penghulu. "Namun sebelumnya, sesuai adab dan kehati-hatian, saya ingin bertanya. Apakah Ibu mengetahui rencana pernikahan ini, dan bagaimana sikap Ibu terhadapnya?" Ruangan menjadi lebih senyap lagi.
Bahkan suara sendal bergeser pun terdengar. Bu Ratnani menghela napas, jelas tidak menyukai pertanyaan itu. Baskara menunduk, memejamkan mata sebentar. Larasati menarik napas panjang. Ia tahu inilah momen di mana semua orang menunggu jawaban yang sudah mereka bayangkan. Kalau Bapak bertanya apakah saya tahu? Jawabannya saya tahu, ucapnya perlahan. Sejak undangan pertama kali sampai ke tangan saya tahu. Sejak banyak percakapan di rumah membicarakan tentang Nindara, saya tahu. Bahkan sejak sebelum rencana ini diumumkan, saya tahu, karena saya mendengar dan menyimpan. Beberapa orang bergumam pelan. Penghulu mengangguk, mempersilakan ia melanjutkan. Kalau Bapak bertanya bagaimana sikap saya, lanjut Larasati, saya tidak bisa bilang saya ridha dalam arti bahagia. Hati saya masih perih, masih berat, tapi saya menerima bahwa manusia bisa berubah, bisa salah dalam memilih langkah. Saya tidak bisa memaksa suami saya tetap berjalan hanya di jalan yang saya suka. Ia berhenti sejenak, menatap meja akad di depan. Jadi, kalau hari ini akad tetap dilangsungkan, saya hadir bukan untuk berpura-pura senang. Saya hadir sebagai saksi bahwa akad ini diucap di hadapan Allah dan manusia, dan bahwa di baliknya ada hati yang terluka. Saya serahkan semua penilaian kepada Allah. Penghulu menatapnya dengan mata teduh. Terima kasih untuk kejujurannya, Ibu, ujarnya. Itu jawaban yang lebih mulia daripada memaksa diri tersenyum seolah tidak terjadi apa-apa. Bu Ratnani meremas ujung kerudung, wajahnya tak nyaman. Baskara tidak menoleh ke arah istrinya. Nindara menggigit bibir, air matanya menggenang di ujung mata. Setelah itu, prosesi akad dimulai. Lafal ijab kabul diucapkan. Penghulu memandu, wali Nindara menjabat tangan Baskara. Aku terima nikahnya Nindara Mutia Ramani binti, dengan mas kawin tersebut. Kata sah diucapkan oleh para saksi. Beberapa orang mengucap hamdalah, beberapa menepuk bahu Baskara, beberapa mengusap air mata haru yang bercampur perasaan lain yang tak bernama. Larasati duduk kembali. Kenan menatap ayahnya dengan mata bulat, lalu menatap ibunya. Ayah sekarang punya 2 istri? Bisiknya. Iya, jawab Larasati, menahan getar di suara. Ayah sekarang suami 2 orang. Berarti hati ayah dibagi 2? Tanya Kenan. Pertanyaan itu menghantam lebih keras daripada apapun. Larasati mengelus kepala anaknya pelan. Entahlah, nak, ujarnya pelan. Yang penting hati ibu dan hatimu tetap saling menjaga. Setelah akad, acara bergeser ke ucapan selamat dan foto bersama. Baskara dan Nindara naik ke pelaminan kecil. Bunga-bunga putih di belakang mereka tampak kontras dengan wajah tegang yang mencoba tersenyum. Satu persatu keluarga naik. Pak Sui, Bu Ratnani, saudara-saudara Baskara. Mereka berpose, memberi ucapan, mengulang kalimat yang sama. Semoga sakinah, mawaddah, warahmah. Saat giliran tamu lain naik, pembawa acara yang sedari tadi memegang mikrofon kembali mengambil alih. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan ke sesi foto berikutnya. Suaranya dibuat ceria, kami ingin mengundang seseorang yang spesial untuk naik sebentar ke depan. Putra kecil dari mempelai laki-laki, adik Kenan. Kita beri kesempatan dia menyampaikan beberapa kata untuk ayah dan ibu barunya. Seolah ada aliran listrik yang menyentuh nadi, tubuh Larasati menegang. Kenan menoleh cepat ke arahnya, matanya membesar. Bu, suaranya bergetar. Larasati menggenggam tangan anaknya erat. Di dadanya, doa mengalir lebih cepat daripada darah. Kamu siap? Tanyanya. Kamu tidak wajib bicara kalau kamu terlalu takut. Kenan menelan ludah. Ia menatap pelaminan, menatap ayahnya yang sekarang duduk di sana di samping Nindara. Lalu ia menatap kembali ibunya. Ibu tadi bilang, yang penting jujur. Katanya, suara kecil itu mulai mantap. Iya, jawab Larasati. Ingat, tidak perlu banyak. 1 kalimat pun cukup, asalkan benar. Pembawa acara mendekat ke arah mereka, tersenyum lebar. Ini dia adik Kenan, ujarnya. Ayo, nak, kita jalan ke depan. Kenan menatap ibunya sekali lagi. Larasati mengangguk, memberikan dorongan lewat mata. Anak itu pun berdiri, menggenggam tangan pembawa acara, melangkah ke tengah ruangan.
Setiap langkah kecilnya terasa seperti pukulan jantung yang keras di telinga Larasati. Tamu-tamu mengarahkan pandangan, beberapa mengangkat ponsel untuk merekam, mengira ini akan menjadi momen menggemaskan di tengah acara. Kenan berdiri di depan pelaminan. Pembawa acara menunduk, menyerahkan mikrofon kecil ke tangannya. "Nah, adik Kenan," katanya, "coba bilang sesuatu untuk ayah dan ibu baru. Apa yang ingin kamu sampaikan?" Kenan menggenggam mikrofon dengan dua tangan. Ia menatap ayahnya, lama, lalu menatap Nindara, lalu menoleh sekilas ke arah ibunya yang duduk di barisan kedua. "Ayah," ucapnya pelan. Suara kecil itu masuk ke pengeras suara, terdengar jernih sampai ke sudut ruangan. Musik latar yang sejak tadi mengalun pelan, tiba-tiba terasa terlalu keras. Pembawa acara memberi isyarat ke operator, musik pun dipelankan, lalu dimatikan. Seisi ruangan mendadak lebih sunyi. "Ayah," ulang Kenan, kali ini napasnya terdengar tersendat sedikit. "Jangan lagi bilang di depan nenek kalau ayah mau buang ibu setelah nikah sama Tante Nindara." Waktu berhenti sejenak. Tidak ada musik. Tidak ada sendok yang berdenting. Tidak ada tawa. Hanya suara Kenan yang masih bergema di pengeras suara, menyisakan kejujuran polos yang menampar semua sisi ruangan. Di kursinya, Larasati merasakan tubuhnya kaku. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya mengumpul di sudut mata. Ia tidak menyuruh anaknya mengatakan kalimat tepat itu. Ia hanya meminta untuk jujur. Dan yang keluar dari mulut kecil itu adalah potongan paling tajam dari percakapan yang selama ini hanya ia simpan di ponsel. Di pelaminan, wajah Baskara memucat. Tatapan tamu beralih dari anak kecil itu ke wajahnya. Nindara menunduk, tangan di pangkuan mengencang. "Kenan belum selesai. Ibu tidak numpang di rumah siapapun," lanjutnya, kali ini suaranya bergetar, tapi tetap terdengar jelas. "Ibu rumahnya Kenan. Ayah jangan lagi bilang ibu cuma numpang." Ia menggigit bibir setelah mengucapkan itu, seperti menahan tangis sendiri. Mata kecilnya mencari wajah ibunya di kerumunan. Larasati sudah berdiri, tanpa sadar, menggenggam kerudungnya di depan dada. Dalam sekejap, ruangan yang tadinya penuh bunga dan lampu kristal berubah menjadi tempat di mana semua kata yang disembunyikan akhirnya menemukan jalan keluar. Dan ini baru permulaan dari apa yang akan lebih mengguncang beberapa menit setelahnya, ketika bukan hanya suara anak kecil yang terdengar, tetapi juga suara-suara yang selama ini mereka pikir aman di belakang pintu rumah. Untuk beberapa detik yang terasa seperti bertahun-tahun, tidak ada satupun yang bergerak. Kenan berdiri di depan pelaminan dengan mikrofon di tangan, matanya berkaca-kaca. Di belakangnya, dekorasi bunga putih dan lampu gantung yang tadi tampak megah mendadak terasa seperti latar kosong yang kikuk. Semua orang diam. Bahkan sendok yang hendak menyentuh piring berhenti di udara. Di kursinya, Larasati merasa jantungnya berdentum kencang sampai ke telinga. Ia tidak pernah mengajari kalimat itu persis, tidak pernah menyuruh Kenan mengulang kata, "buang ibu." Tapi anak kecil itu menyimpan semua di kepalanya, lalu mengembalikannya tepat di tengah ruangan, di hadapan semua orang yang selama ini menganggap percakapan mereka aman karena hanya terjadi di rumah. Di pelaminan, wajah Baskara seperti kehilangan warna. Matanya membesar, mulutnya sedikit terbuka, seolah hendak berkata sesuatu namun kata-katanya tertahan di tenggorokan. Nindara menunduk dalam, jemarinya mencengkeram rok gaun begitu kuat hingga buku jarinya memutih. Kamera-kamera ponsel yang tadinya terangkat untuk mengabadikan momen lucu itu tetap menyala, tapi tangan-tangan yang memegangnya gemetar, tidak yakin apakah mereka harus terus merekam atau menurunkannya. Pembawa acara berdehem, berusaha memecah keheningan. "Hehe, adik Kenan ini jujur sekali ya, namanya juga anak kecil," ujarnya gagu. "Kadang tidak mengerti." Kalimatnya patah sendiri. Sorot mata beberapa tamu ke arahnya membuatnya memilih menutup mulut. Bu Ratnani yang duduk di kursi depan refleks berdiri, wajahnya memerah. "Kenan, sudah, nak?" katanya setengah berbisik setengah mendesis. "Turun, jangan bicara sembarangan. Nanti orang salah paham." Kenan memeluk mikrofon ke dada, mundur setapak. "Kenan tidak sembarangan, Nek." Suaranya bergetar, tetapi tetap keluar. "Kenan dengar sendiri ayah bilang ibu cuma numpang di rumah ini. Nek juga bilang nanti ada cara supaya ibu mundur dengan terhormat." Kalimat kedua itu menghempaskan suasana lebih keras.
Beberapa tamu menutup mulut mereka dengan tangan. Ada yang menunduk, ada yang memalingkan wajah dari pelaminan, tidak sanggup menatap sosok-sosok di depan. Larasti menutup mata sejenak. Ia tahu, mulai detik ini, tidak mungkin lagi ada jalan kembali ke narasi manis yang selama ini disusun. Menikah lagi demi menolong keponakan yatim, istri pertama yang ridha. Kenan, tanpa memahami istilah-istilah rumit itu, telah menembusnya dengan 2 kalimat polos. Sudah, suara Baskara akhirnya pecah, lebih keras dari musik manapun yang tadi diputar. Ia berdiri dari kursinya, langkahnya maju setapak. Kenan, turun. Ini bukan tempat untuk bicara seperti itu. Kenan menatap ayahnya. Untuk pertama kalinya, di mata anak itu, sosok ayah tidak hanya tampak besar, tapi juga asing. Ayah yang bilang di rumah, ujarnya pelan. Kenan cuma ulangi. Bu guru di sekolah bilang, kalau orang dewasa bohong, anak kecil tetap harus jujur. Suara kecil itu membuat beberapa orang spontan mengusap mata. Ada yang meneteskan air mata bukan karena haru akad, tetapi karena menyadari betapa berat beban jujur di mulut seorang bocah 5 tahun. Ustaz yang duduk di barisan agak belakang orang yang sama yang dulu menjadi penengah di pertemuan keluarga, berdiri perlahan. Sepertinya, ujarnya tenang, kita perlu berhenti sebentar dari segala musik dan foto. Ada hal lain yang lebih penting dari sekadar tawa di pelaminan. Pembawa acara hampir menjatuhkan mikrofonnya. Ia menoleh bingung ke panitia. Petugas sound system spontan mematikan musik sepenuhnya. Larasti berdiri. Kakinya lemas, tapi ada sesuatu yang mendorongnya maju. Ia melangkah menuju posisi Kenan, yang masih memegang mikrofon dengan tangan kecilnya. Saat ia sampai di sisi anaknya, Kenan langsung memeluk pinggang ibunya. Maaf, Bu, bisiknya panik. Kenan salah. Ya? Kenan buat semuanya marah. Larasti mengusap kepala anaknya, menahan air mata di tepi pelupuk. Tidak. Jawabnya pelan, cukup dekat hanya untuk didengar Kenan. Kamu tidak salah. Kamu hanya mengucapkan apa yang orang dewasa tidak berani ucapkan. Terima kasih. Sudah jujur. Ia meraih mikrofon perlahan dari tangan Kenan. Anak itu menurut, mundur sedikit, berdiri di belakang ibunya seperti benteng kecil yang kelelahan. Maaf, suara Larasati mengisi ruangan, masih lembut, tetapi kali ini disorot oleh ratusan pasang mata. Kalau anak saya barusan membuat suasana berubah. Beberapa orang menahan napas. Di pelaminan, Baskara menatap istrinya, campuran malu, marah, dan takut bercampur jadi satu di wajahnya. Dia masih kecil, lanjut Larasati, jadi yang ia punya hanya telinga dan hati yang menyimpan apa yang ia dengar. Ia tidak tahu cara memilih kata yang halus. Ia hanya tahu memilih kata yang benar. Ustaz melangkah pelan ke depan. Ibu Larasati, katanya, kalau boleh, setelah ini saya ingin mendengar juga dari ibu. Tapi apakah ibu siap berbicara di sini, di depan keluarga dan tamu? Larasti menatap Ustaz, lalu menatap undangan-undangan yang tadi pagi ia lihat disebar. Di dalam kepalanya, daftar kecil yang ia tulis malam-malam terbayang lagi. Simpan bukti, cari bantuan, jangan cerita sembarangan, pilih waktu yang tepat. Mungkin ini waktunya, jawabnya pelan. Ia menoleh ke meja saksi, di mana tas kecilnya berada. Ia berjalan ke sana, mengambil tas itu, lalu kembali ke tengah ruangan. Kenan mengikuti di belakang, menempel seperti bayangan. Ia kembali memegang mikrofon. Tangan kirinya meraih ponsel di dalam tas, merasakan dingin bodinya, dingin yang beberapa minggu ini menyimpan suara-suara yang selalu membuatnya menangis diam-diam. Selama ini, ucap Larasati, suaranya mulai stabil. Setiap kali saya merasa sakit, saya selalu bilang pada diri sendiri, mungkin saya terlalu sensitif. Setiap kali saya mencoba cerita, saya dibilang dramatis. Saya takut orang mengira saya mengada-ada. Maka saya diam. Ia memandang sekilas ke arah Baskara dan Bu Ratnani. Mata mereka menghindar, lalu kembali menatapnya, terjepit antara gengsi dan panik. Tapi malam-malam saya ditemani suara-suara yang tidak bisa saya buang. Lanjutnya. Suara yang menyebut saya numpang. Suara yang menyusun rencana menjauhkan saya pelan-pelan setelah pernikahan ini terlaksana. Suara yang mengatakan, biar dia mundur sendiri, itu lebih terhormat. Beberapa kepala di barisan keluarga menoleh ke arah Bu Ratnani.
Perempuan parubaya itu menegakkan punggung, bibirnya mengerut, seolah ingin berkata, itu hanya bercanda. Tetapi ucapan itu tidak pernah keluar. Saya tidak akan bicara panjang, kata Larasati. Saya hanya ingin memastikan, sebelum semua ini ditutup dengan foto dan tawa, ada satu saksi yang tidak bisa dibantah. Ia mengangkat ponselnya jelas di depan, lalu menoleh pada petugas sound. Bisa tolong sambungkan sebentar? Tanyanya. Petugas melirik Ustaz, yang mengangguk pelan. Kabel kecil disodorkan, dan dengan tangan yang hanya sedikit bergetar, Larasati menghubungkan ponselnya ke sistem suara. Ini, hanya beberapa detik, ucapnya. Kalau setelah mendengar, kalian semua merasa saya berlebihan, saya siap menanggung malu sendirian. Tapi kalau kalian merasa ada yang tidak beres, itu urusan kalian dengan hati kalian sendiri. Ia menekan ikon rekaman yang sudah ia tandai dengan kecil. Malam rencana. Suara gemerisik sebentar, lalu terdengar jelas di seluruh ruangan. Suara Baskara. Lelaki lain di luar sana banyak yang mau sama dia, tapi dia malah nempel terus ke aku. Aku capek sama Laras, Ma. Setelah aku nikah sama Nindara, pelan-pelan saja kita jauhkan dia. Biar dia mundur sendiri. Begitu lebih terhormat. Suara Bu Ratnani menyusul, nada akrab yang dulu selalu terdengar hangat di telinga Larasati. Iya, pelan-pelan saja. Jangan langsung. Nanti orang bilang kamu laki-laki kejam. Kalau dibilang demi kebaikan, dia pasti mau mundur. Apalagi kalau Kenan kita arahkan pelan-pelan. Begitu rekaman berhenti, gedung itu tenggelam dalam keheningan yang lebih sunyi daripada sebelumnya. Tidak ada yang berani batuk, tidak ada yang berani tertawa. Larasti memutus sambungan, meletakkan ponsel di tas lagi. Tangannya masih memegang mikrofon. Saya tidak akan memutar rekaman lain, katanya. Saya sudah simpan banyak, tapi satu ini saja mungkin sudah cukup. Bukan untuk mempermalukan suami atau mertua saya. Saya masih memanggil mereka dengan panggilan yang sama. Tapi kalau hari ini disebut hari yang penuh kebaikan, saya ingin kalian tahu seluruh ceritanya, bukan hanya bagian yang manis. Ustaz menegakkan tubuh. Cukup, Ibu, katanya pelan. Saya kira itu sudah sangat jelas. Ia menatap ke arah pelaminan, ke arah Baskara dan Nindara yang kini sama-sama menunduk. Sebagai orang yang diminta hadir sebagai saksi dan tokoh agama di sini, saya harus mengatakan sesuatu. Akad kalian sah, tetapi jalan menuju akad ini penuh luka. Dan luka itu bukan hanya di hati istri pertama, tapi juga di hati anak kecil yang tadi bicara. Beberapa orang berusaha menyela. Ustaz, ini kan acara bahagia. Justru karena itu, potong Ustaz, masih tenang, kita harus jujur. Kalau kebahagiaan satu orang dibangun di atas peminggiran orang lain, itu bukan kebahagiaan, itu hutang yang suatu hari akan ditagih Allah. Larasti menurunkan mikrofon perlahan. Di dalam dirinya, ada bagian yang gemetar ketakutan, tapi ada juga bagian lain yang akhirnya bisa bernapas. Untuk pertama kalinya sejak lama, suara-suara yang menyakitkan tidak hanya ia dengar sendirian di kamar sempit, tapi juga diperdengarkan ke orang-orang yang selama ini hanya melihat senyumnya di teras rumah. Kenan mendekat, memeluk pinggang ibunya dari samping. Bu, bisiknya. Ibu marah sama Kenan. Larasati menggeleng, menahan air mata yang akhirnya jatuh. Tidak, nak, jawabnya. Ibu justru bersyukur. Hari ini ibu tidak sendirian. Di pelaminan, Baskara duduk kaku. Tangan yang tadi mantap mengucap ijab kabul kini menggenggam kain celana dengan kuat, seolah mencari sesuatu untuk dipegang. Nindara menunduk, air mata mengalir di sela riasannya. Ia mungkin baru menyadari bahwa hari yang ia kira awal dari hidup barunya, juga hari di mana topeng orang-orang yang ia sayangi ikut runtuh. Namun, cerita hari itu belum selesai. Masih ada satu langkah lagi yang akan diambil Larasati, langkah tenang yang tidak diiringi teriakan, tetapi yang akan membalik arah hidupnya dan hidup orang-orang di ruangan itu. Dan langkah itu dimulai ketika ia menyerahkan sesuatu yang selama ini ia simpan rapi di laci kecil kamar, sebuah map bening yang tidak pernah diketahui suami dan mertuanya, tepat di tengah suasana yang sedang belajar membedakan antara drama dan kebenaran. Setelah rekaman itu diputar dan suara Ustaz mengisi ruangan, suasana di gedung mewah itu tidak pernah kembali sama. Lampu kristal masih menggantung, bunga masih tersusun, kursi masih berjejer,
Tetapi udara di antara semuanya mendadak berat, penuh kata-kata yang tidak bisa ditarik kembali. Pembawa acara berdiri di samping panggung, menggenggam mikrofon tanpa tahu harus berkata apa. Panitia lalu lalang dengan langkah ragu, seperti tidak yakin apakah acara harus dilanjutkan atau dihentikan saja. Ustaz mendekat ke tengah ruangan, berdiri tidak jauh dari Larasati dan Kenan. "Bapak Ibu," ucapnya tenang, "mungkin yang kita butuhkan sekarang bukan musik dan foto, tetapi keheningan sejenak untuk mencerna apa yang baru kita dengar." Ia menoleh ke arah pelaminan. "Galendra," suaranya mantap, menyebut nama yang kini terdengar berat, "kamu yang memanggil saya beberapa minggu lalu, memohon agar saya ikut menengahi dan memberi restu. Waktu itu kamu bilang, ini semua demi kebaikan. Setelah mendengar rekaman tadi, apakah kamu masih yakin langkahmu sepenuhnya lurus?" Baskara menelan ludah. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi pelipis. Ia mengangkat mikrofon yang disodorkan panitia, suaranya serak. "Saya?" Ia berhenti, napasnya pendek. "Saya mengaku salah dalam bicara. Saya marah waktu itu. Saya tidak bermaksud benar-benar membuang Laras." Kalimat itu keluar dengan jelas. Potong Ustaz, masih lembut, tetapi tegas. "Dan bukan sekali. Masalah kita hari ini bukan hanya soal menikah lagi, tetapi soal bagaimana kamu dan ibumu memperlakukan seseorang yang sudah bertahun-tahun membersamai kalian." Bu Ratnani meremas tas kecilnya. "Ustaz," suaranya pecah, "tidak semua yang kami bicarakan itu serius. Kadang orang tua hanya meluapkan lelah." "Kalau lelah, ambil napas," balas Ustaz. "Jangan mengambil hak orang lain. Ada banyak menantu di luar sana yang berjuang di rumah mertua. Mereka bisa salah, mereka bisa lemah. Tapi rencana pelan-pelan menjauhkan, mengarahkan cucu untuk membuat ibunya mundur, itu bukan lagi keluh kesah. Itu sudah strategi." Kata strategi membuat beberapa tamu bergidik. Yang tadinya datang hanya untuk makan dan bersalaman, kini ikut menyaksikan pelajaran yang tidak mereka duga. Larasati berdiri tegak di samping Kenan. Tas kecilnya tergantung di bahu, ponselnya sudah ia simpan kembali. Di dalam tas itu, ada satu benda lagi yang malam-malam sebelumnya ia siapkan bersama pihak lembaga bantuan. Sebuah map bening berisi lembaran bertuliskan permohonan mediasi keluarga, sekaligus rencana gugatan jika mediasi tidak menemukan jalan. Ia melirik Ustaz sekilas. "Boleh saya bicara sedikit lagi, Ustaz?" tanyanya pelan. "Silakan," jawab Ustaz, memberi jalan. Larasati melangkah 1-2 langkah ke depan, mendekati panggung, namun ia berhenti sebelum menaiki tangga pelaminan. Ia tidak ingin berdiri sejajar di kursi pengantin. Ia memilih berdiri di lantai, di antara tamu, di tempat yang selama ini ia huni, bukan pusat acara, namun juga bukan di luar ruangan. "Saya tidak akan memutar rekaman lain," ucapnya, suaranya kembali stabil. "Tadi sudah cukup. Setelah ini, saya tidak punya niat mengumbar lebih jauh. Yang terjadi di rumah tadi sudah diwakili sedikit saja." Ia menatap Baskara dan Bu Ratnani bergantian. "Ada satu hal yang sejak lama ingin saya katakan, tapi baru sekarang saya punya keberanian," lanjutnya. "Terutama setelah malam-malam saya tidak lagi hanya diisi menangis, tapi juga mengumpulkan keberanian." Ia merogoh tas, mengeluarkan map bening, lalu mengangkatnya agar terlihat cukup jelas oleh mereka di depan. Kertas di dalamnya berjejal rapi. "Ini," katanya pelan, "bukan ancaman. Ini hanya bukti bahwa saya sudah berhenti hidup dengan pola, terserah kalian mau bawa saya kemana. Ini salinan permohonan mediasi yang sudah saya ajukan ke sebuah lembaga bantuan. Mereka membantu saya menyusun langkah berikutnya." Suara gumam kecil terdengar di beberapa sudut ruangan. Ada yang mengangkat alis, ada yang menghela napas. "Laras," suara Baskara akhirnya keluar, "Parau. Kamu mau apa? Cerai di sini, di depan tamu?" Larasati menggeleng. "Tidak," jawabnya. "Perceraian terlalu serius untuk diumumkan di tengah acara seperti hiburan. Ini bukan panggung untuk itu. Saya hanya ingin kamu dan semua orang tahu, setelah hari ini, saya tidak akan lagi tinggal di rumah yang sama dengan rencana yang barusan kita dengar." Ia menundukkan sedikit map itu, lalu melangkah beberapa langkah lebih dekat, cukup untuk menjangkau tangan Baskara. Ia menyerahkan map itu ke arahnya.
Baskara menerimanya dengan tangan bergetar. Di dalamnya, jelas Larasati, ada permohonan agar kita difasilitasi duduk bersama secara adil. Di depan pihak yang netral, di luar tekanan keluarga. Di sana kita akan membicarakan hak saya sebagai istri, hak Kenan sebagai anak, dan tanggung jawab kamu sebagai suami yang kini punya 2 istri. Bu Ratnani tersentak. Laras, kamu tidak kasihan sama Kenan? Serunya. Anak itu butuh ayah. Kalau kamu bawa dia pergi, bagaimana masa depannya? Larasati menoleh, tatapannya lembut namun tidak lagi menunduk. Justru karena saya kasihan sama Kenan, Bu, ucapnya. Saya tidak mau ia tumbuh di rumah yang mengajarkannya bahwa ibunya bisa dibicarakan seperti barang. Saya tidak mau ia terbiasa dengar kata numpang keluar dari mulut orang yang seharusnya melindungi. Ia menatap putranya sejenak. Kenan memeluk pinggangnya, seolah menggenggam satu-satunya hal yang ia anggap pasti hari itu. Kenan butuh ayah? Itu benar, lanjutnya. Dan di tempat mediasi nanti, kita akan bicarakan bagaimana ia tetap bisa bertemu ayahnya, tanpa harus tinggal di rumah yang sama. Tapi Kenan juga butuh tahu, ibunya tidak tinggal karena tidak punya pilihan, melainkan karena memilih tempat yang lebih sehat untuk mereka. Baskara membuka map di tangannya, memandang kilatan huruf di atas kertas. Ia bukan tidak paham isi, tetapi lebih tidak siap menerima bahwa Larasati melangkah sejauh ini tanpa sepengetahuannya. Kamu, sudah sejauh ini? Suaranya lirih. Selama ini kamu diam saja. Diam bukan berarti tidak berpikir, jawab Larasati. Dan keputusan ini bukan lahir dari satu malam. Ini lahir dari banyak malam ketika kamu bicara dengan orang lain, sementara saya mendengarnya di balik pintu. Dari banyak siang ketika saya berdiri di dapur sambil mendengar nama saya diucap dengan cara yang tidak seharusnya. Ustaz menatap keduanya lama. Saya akan bersedia menjadi salah satu saksi jika diperlukan, katanya. Bukan untuk memihak, tetapi untuk menceritakan apa yang saya dengar dan lihat hari ini. Beberapa tamu mulai pelan-pelan bangkit. Bukan pergi karena muak, tetapi untuk memberi ruang. Mereka bergerak ke area hidangan, sebagian kecil pulang lebih awal, membawa cerita yang jauh lebih berat dari sekadar menu catering. Panitia, melihat suasana, memutuskan untuk tidak memaksa acara berlangsung seperti susunan awal. Musik tetap padam. Foto-foto dengan pose tertawa lepas dibatalkan. Yang tersisa hanya beberapa foto formal, yang diambil dengan wajah kaku dan mata bengkak. Bu, Kenan menarik gamis ibunya. Kita bisa pulang. Larasati mengusap kepala anak itu. Sebentar lagi, sayang, jawabnya. Ibu pamit dulu. Ia menatap Ustaz, menangkupkan tangan kecil di depan dada. Terima kasih, Ustaz, ucapnya lirih. Kalau nanti saya datang ke lembaga bantuan itu bersama Baskara, saya harap Ustaz bersedia hadir. Insya Allah, jawab Ustaz. Kamu tidak sendirian. Larasati lalu berbalik ke arah pelaminan. Ia melangkah mendekat, namun tidak naik. Dari bawah, ia mengusap ujung kerudungnya, menguatkan diri. Baskara, ucapnya, memanggil dengan nama yang dulu ia lafalkan penuh cinta. Selamat, kamu sudah resmi menjadi suami Nindara. Aku tidak akan mencabut keabsahan akad. Itu urusanmu dengan Allah. Baskara menahan napas, menunggu kelanjutannya. Tapi mulai setelah aku keluar dari gedung ini, lanjut Larasati, aku berhenti menjadi perempuan yang kalian rencanakan untuk dijauhkan pelan-pelan. Aku yang akan menjauh, dengan langkah yang aku pilih sendiri. Bukan menunggu diusir. Ia menoleh ke arah Nindara. Gadis itu menatapnya dengan mata basah, bibir bergetar. Nindara, kata Larasati lembut. Aku tidak akan memanggilmu perusak rumah tangga, meski hatiku perih. Banyak hal yang kamu alami sebelum tiba di sini yang aku tidak tahu ceritanya. Tapi satu hal, kalau kamu kelak merasa diperlakukan seperti aku, jangan biarkan suara kamu hilang. Air mata mengalir di pipi Nindara. Ia hendak berkata sesuatu, tetapi suara itu hanya keluar sebagai isakan pelan. Larasati melangkah mundur, lalu berbalik. Ia menggenggam tangan Kenan lebih erat. Bu, bisik Kenan, kita pulang ke rumah nenek. Tidak. Jawab Larasati pelan. Kita pulang ke rumah lain. Rumah kecil yang mungkin belum kita punya, tapi akan kita cari.
Beberapa jam setelah mereka keluar dari gedung, langit mulai gelap. Larasati dan Kenan duduk di bangku terminal kecil, menunggu angkot yang akan membawa mereka ke daerah tempat lembaga bantuan berada. Tas kain di samping mereka berisi beberapa baju, dokumen penting, dan sedikit uang yang selama ini ia sisihkan diam-diam dari uang belanja. Kenan menyandarkan kepala di bahu ibunya. "Bu, kita tidak tidur di rumah kakek dan nenek lagi?" tanyanya. "Malam ini tidak," jawab Larasati. "Mungkin beberapa malam ke depan juga tidak. Kita akan cari tempat lain. Tempat yang meski kecil, tapi di dalamnya tidak ada rencana membuang kita." "Masih ada foto ayah di dompet ibu?" tanya Kenan lagi. "Masih," kata Larasati. "Ayahmu tetap ayahmu. Itu tidak akan berubah." Kenan mengangguk, tampak sedikit lega. "Berarti Kenan masih boleh sayang ayah?" Matanya mencari kepastian. "Sayanglah," jawab Larasati. "Membenci tidak membuat kita lebih kuat. Yang membuat kita kuat adalah tahu kapan harus mendekat dan kapan harus menjaga jarak." Angkot berhenti di depan mereka. Sopir membuka pintu, menatap sekilas ibu dan anak itu. "Naik, Bu?" tanyanya. "Iya, Pak," sahut Larasati. Mereka naik, duduk di kursi belakang. Lampu jalan berkelebat di jendela, menciptakan bayangan yang bergerak di wajah mereka. Di dalam angkot yang bergoyang pelan, Larasati merasa sesuatu di dadanya ikut bergeser. Tak lagi hanya dipenuhi luka, tetapi juga ruang kosong yang siap diisi dengan hal baru. Malam itu, mereka tidak langsung menemukan rumah. Mereka menginap sementara di rumah singgah yang bekerja sama dengan lembaga bantuan, kamar kecil dengan 2 ranjang tingkat dan dinding kusam, tetapi udara di dalamnya terasa jauh lebih ringan daripada kamar mereka di rumah mertua. Beberapa minggu berikutnya, proses mediasi dimulai. Ada pertemuan di ruangan sederhana dengan meja kayu dan kursi plastik. Ada Baskara yang datang dengan wajah lelah, ada Bu Ratnani yang awalnya enggan, ada pendamping dari lembaga yang mendengarkan dengan catatan di tangan. Mereka membicarakan hak asuh, nafkah, pemisahan tempat tinggal. Ada tangis, ada suara meninggi, ada juga saat-saat hening ketika tidak ada yang tahu harus berkata apa. Tidak semua selesai dalam sekali pertemuan. Namun pelan-pelan, sebuah bentuk baru dari keluarga itu mulai terbentuk. Bukan lagi istri pertama yang diam di rumah mertua, melainkan ibu dan anak yang tinggal di kontrakan kecil dengan dinding tipis, sementara sang ayah datang sesuai jadwal yang disepakati, membawa nafkah dan waktu. Beberapa bulan kemudian, di sebuah sore dengan hujan rintik yang malu-malu, pintu kontrakan itu diketuk pelan. Larasati baru saja selesai menjemur pakaian di ruang tengah. Kenan sedang menggambar di lantai. "Bu, ada yang datang," katanya. Larasti mengelap tangannya, melangkah ke pintu. Ketukan terdengar lagi, sedikit ragu, seperti milik seseorang yang tidak yakin pantas berdiri di sana. Ketika pintu dibuka, di ambang berdiri 2 sosok yang dulu sangat ia kenal, Baskara dan Bu Ratnani. Keduanya tampak lebih tua dari beberapa bulan lalu. Wajah Baskara tirus, lingkar hitam di bawah matanya jelas. Bu Ratnani memegang tas kecil, kerudungnya sedikit miring, mata bengkak. "Assalamualaikum," suara Baskara pelan. "Waalaikumsalam," jawab Larasati, menahan gelombang emosi yang datang serentak. Kenan muncul di samping ibunya. "Ayah," serunya lirih, campuran kangen dan hati-hati. "Nek." Mata Baskara langsung basah melihat putranya. "Kenan?" Ia merentangkan tangan. Anak itu maju, memeluk ayahnya. Pelukan itu jujur, hangat. Larasati tidak melarang. Di samping mereka, Bu Ratnani menatap pemandangan itu dengan bibir bergetar. "Boleh kami masuk sebentar?" tanya Baskara. Larasati menimbang. Kontrakan kecil itu bukan gedung mewah, hanya ruang tamu yang menyatu dengan dapur, kamar di samping, dan kamar mandi di belakang. Tapi disinilah ia belajar tertawa pelan kembali, menanak nasi tanpa komentar, menangis jika perlu tanpa harus sembunyi di kamar mandi. "Masuklah," ucapnya akhirnya. "Silakan duduk." Mereka duduk di tikar yang digelar di lantai. Tidak ada sofa, hanya bantal kecil dan meja pendek tempat Larasati biasa menaruh piring. Bu Ratnani memegang ujung kerudungnya, menatap sekeliling. "Maafkan ibu," katanya akhirnya, suara lirih. "Ibu pikir kamu tidak akan kuat hidup begini. Ternyata ibu yang tidak kuat melihat kamu pergi."
Larasati diam. Ia tidak ingin menjawab dengan kata-kata yang menusuk. Ia menunggu kalimat berikutnya. Ibu, salah? Lanjut Bu Ratnani, air mata jatuh. Ibu terlalu sibuk menjaga nama baik, sampai lupa menjaga hati orang yang paling banyak bantu di rumah. Waktu tetangga mulai tanya kenapa kamu tidak lagi di rumah kami, ibu baru sadar, sekeras apapun ibu membela cerita, suara cucu ibu dan rekaman itu tidak bisa dihapus. Baskara mengangguk, matanya tertunduk. Aku? Napasnya berat. Aku sering datang ke rumah besar itu, tapi rasanya kosong. Nindara juga sering menangis. Dia bilang, tidak bisa bahagia penuh melihat cara kita dulu memperlakukanmu. Ia mengangkat wajah, menatap Larasati. Aku tahu aku tidak punya hak meminta banyak, ucapnya. Tapi hari ini, aku datang bukan untuk memaksa kamu kembali. Aku datang ingin minta maaf, dengan benar-benar minta maaf, bukan demi menutup pembicaraan. Dan kalau suatu hari kamu mau memaafkan, meski tidak mau kembali, aku akan anggap itu kelebihan dari yang seharusnya aku dapat. Larasati menatap kedua orang itu lama. Hatinya bergolak. Di dalamnya, masih ada luka yang belum sepenuhnya kering, tapi juga ada kenangan tentang kebaikan mereka di masa lalu yang tidak bisa ia hapus. Ibu dan kamu sudah meminta maaf, katanya perlahan. Aku dengar. Aku terima sebagai permintaan maaf. Tapi memaafkan bukan berarti semuanya kembali seperti dulu. Ia menatap Baskara, lalu Bu Ratnani. Aku sudah belajar hidup tanpa menunggu izin di rumah sendiri. Aku sudah belajar menyiapkan sarapan tanpa takut dikomentari. Aku sudah belajar bahwa rumah kecil ini lebih luas daripada rumah besar yang penuh rencana diam-diam. Aku tidak ingin kembali menjadi perempuan yang kalian atur agar pelan-pelan menjauh. Bu Ratnani mengangguk, air matanya jatuh makin deras. Ibu mengerti, ucapnya. Kalau kamu mau tetap di sini, ibu tidak akan memaksa. Ibu hanya ingin kamu tahu, pintu rumah kami tidak lagi menyebutmu penumpang. Tapi kalau kamu memilih tidak lewat pintu itu, ibu akan belajar menerima. Baskara menatap Kenan, mengusap rambutnya. Aku akan tetap datang, kalau kamu izinkan, katanya pada Larasati. Sebagai ayah Kenan. Bukan lagi sebagai lelaki yang menganggapmu bisa dijauhkan pelan-pelan. Kalau kamu butuh bantuan, katakan. Bukan berarti kita harus kembali bersama sebagai suami istri, tapi kita tetap bisa jadi orang tua yang tidak saling menjatuhkan. Larasati menutup mata sebentar, menarik napas dalam. Dalam hati, ia mengingat sujud panjang malam-malam ketika ia pertama kali meminta kekuatan. Saat itu, ia tidak tahu permintaannya akan dijawab dengan cara seperti ini, bukan dengan mengembalikan rumah lama, tetapi dengan memberinya keberanian untuk berdiri di rumah baru tanpa rasa bersalah. Baik, ucapnya akhirnya. Kita mulai dari sini saja. Kamu tetap ayah Kenan, aku tetap ibunya. Ibu, tetap neneknya. Kalau kalian ingin datang, datanglah dengan hati yang baru. Di rumah ini, tidak ada lagi kata numpang. Kenan tersenyum kecil, seolah mengerti sesuatu yang lebih besar dari usianya. Ia duduk di tengah, menggenggam tangan ayah di satu sisi dan tangan ibu di sisi lain. Tangan kecil itu menjembatani dua dunia yang sedang belajar menyusun ulang posisinya. Di luar, hujan rintik-rintik masih turun, membasahi atap seng kontrakan. Suaranya mengetuk pelan, seperti doa yang turun bersama langit. Di dalam, di ruang tamu kecil yang hangat, seorang perempuan bernama Larasati duduk menghadap orang-orang yang dulu hampir membuatnya hilang. Kali ini, matanya tidak lagi hanya dipenuhi air mata, tapi juga ketenangan. Ia telah menjalani hari ketika suara anaknya menghentikan musik di gedung mewah. Ia telah melangkah keluar dengan tas kecil dan map bening di tangan. Sekarang, tanpa lagi membawa map itu di dadanya, ia membawa sesuatu yang lebih ringan namun jauh lebih kuat. Kesadaran bahwa kekuatan bukan berarti mampu bertahan saat diinjak, tetapi berani melangkah pergi saat tahu harga dirinya sedang ditawar. Dan di sudut ruang kecil itu, Kenan menggambar lagi di buku lusuhnya. Kali ini, gambar rumahnya hanya satu. Rumah kecil dengan atap miring dan 3 orang berdiri di depannya. Seorang perempuan, seorang laki-laki, dan seorang anak kecil yang tersenyum. Tidak lagi berdiri di pelaminan orang lain, tetapi berdiri di tanah yang mereka pilih bersama, tanpa ada yang lagi disebut penumpang.